Bab 1063. Kemudian burung raksasa abu-abu itu tiba-tiba menghilang di udara, dan sosok ungu itu kembali ke kerumunan. Tak perlu dikatakan, itu adalah bayangan ungu. Semua orang memandang Ziyin, mata mereka penuh kecemerlangan, dan mereka semua menghela nafas dalam hati mereka. Jika ini hanya tentang kebersihan dalam pembunuhan, hanya ada beberapa orang yang dapat dibandingkan dengan Ziyin di antara para kaisar pertempuran puncak bintang 6. Ziyin sedikit malu untuk dilihat oleh semua orang, dan hanya berkata, "Mayat itu ada di cincinku, ayo kita kejar Long Yi, lalu hanyut." Bukankah itu benar? Tepat setelah penundaan seperti itu, ular sanca raksasa berwarna-warni telah bergegas, dan Long Yi mengejarnya. Kerumunan dengan cepat mengikuti. Pada titik ini, tidak peduli betapa bodohnya ular piton berwarna-warni itu, dia tahu bahwa Long Yi bukan puncak bintang 6 biasa. Mengapa manusia berpakaian ungu itu begitu cepat dan kuat sehingga dia tidak datang untuk memburunya? Jelas, dia memiliki keyakinan mutlak pada semangat juang emas ini untuk bisa memburunya. Terlebih lagi, mengapa manusia pendendam emas ini bisa mengeluarkan auman naga? Mata ular piton yang berwarna-warni itu penuh ketakutan, dan dengan putus asa melarikan diri ke kedalaman hutan. Namun, ular sanca raksasa berwarna-warni itu sangat besar, dan dia baru saja menelan binatang serigala. Perutnya membuncit dan sangat tidak nyaman untuk bergerak. Bagaimana dia bisa menyingkirkan Long Yi yang mengejarnya? Dikejar semakin dekat oleh Long Yi, dia merasa bahwa 6 manusia lainnya juga mengikuti, dan ular piton berwarna-warni tahu bahwa dia akan mati hari ini. Dengan pandangan tegas di matanya, ia berbelok tajam dan bergegas menuju rawa. Ke arah inilah Long Yi banyak mengejarnya. Melihat ular sanca warna-warni akan melompat ke rawa, saya tidak tahu mengapa ular sanca warna-warni tiba-tiba berbalik dan melarikan diri ke rawa. Mungkin ia mencoba menjebak dirinya sendiri, atau mungkin ada jalan rahasia di dalamnya rawa yang memungkinkan ular piton berwarna-warni untuk melarikan diri. Long Yi melemparkan tombak emas dengan seluruh kekuatannya. Tidak peduli seberapa keras kulit ular sanca warna-warni itu, bagaimana ia bisa menahan tombak emas Long Yi, yang memiliki petir di ujungnya. Uci, tombak emas, seperti cahaya keemasan yang terbungkus petir, menusuk kepala ular sanca warna-warni dengan presisi dan presisi. Indik di kepala berakibat fatal. Tetapi ular piton berwarna-warni itu masih dengan keras kepala melompat ke tepi rawa, mengangkat kepalanya, dan memuntahkan kabut darah yang menjijikkan dan berbau busuk ke rawa, dan kemudian menundukkan kepalanya dengan lembut. Binatang buas ini, jika akan mati, tidak akan melawan. Dengan sedikit kecurigaan, Long Yi menyapu ke sisi ular piton berwarna-warni yang lumpuh, mengeluarkan tombak emas, dan kemudian perlahan-lahan menoleh ketika dia melihat ular sanca berwarna-warni, matanya seperti lonceng tembaga. Bukan keengganan dan kebencian yang terlihat di dalamnya, tetapi kesenangan yang kejam, yang membuatku merasa tidak enak. Saat berikutnya, rawa mulai bergetar. Long Yi mengepalkan tombak emas dengan waspada. Xiao Yan dan yang lainnya datang ke sisi Long Yi saat ini. Melihat kelainan di rawa, dan mengingat perilaku abnormal ular sanca warna-warni tadi, King Muer tidak peduli tentang hal-hal ini. Dengan Xiao Yan di sekitar, dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya. Dia hanya peduli dengan inti sihir, karena inti sihir dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan inti keluarga Xiao. Dengan satu cambuk, dia melilitkan leher ular sanca warna-warni yang sekarat beberapa kali dan mengencangkannya erat-erat, sampai dipastikan bahwa ular sanca warna-warni itu mati sebelum dia memasukkan ular sanca warna-warni ke dalam cincin koleksi, dan dengan senang hati berkata pada dirinya sendiri bahasa, dengan bayangan ungu, ada 3 inti iblis bintang 6. Pada saat ini, rawa mulai bergelombang, air berlumpur memercik ke segala arah, dan tubuh besar perlahan muncul. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam, sedikit ngeri.
Semua orang tercengang, bukan karena badak itu besar, tetapi karena tidak seorang pun kecuali Xiao Yan yang bisa melihat melalui budidayanya. Tahap tengah 7 bintang. Xiao Yan mengungkapkan level badak ini. Pesawat perang bintang 7. Saya baru saja memasuki hutan sedikit lebih dalam, dan saya benar-benar bertemu dengan monster bintang 7. Bagaimana saya harus membayangkan kengerian hutan ini? Bab 1064. Xiao Yan dan kelompoknya tidak masuk jauh ke dalam hutan, tetapi mereka bertemu dengan monster bintang 7. Rawa bergelombang memercikkan air berlumpur, dan badak besar muncul perlahan. Tingginya sekitar 7 atau 8 meter, panjangnya 20 meter, tanduk tajam sepanjang 1 meter di kepalanya memancarkan ketajaman yang mengerikan di bawah sinar matahari. Terlihat melalui lumpur yang tergelincir, matanya merah, tampaknya marah karena diganggu. Sesosok bergegas keluar, dan tombak emas menikam badak secara langsung. Ini Long Yi. Meskipun Xiao Yan telah mengingatkan bahwa badak ini berada di tahap tengah 7 bintang, Long Yi masih tak kenal takut, dan dia masih belum puas dengan membunuhnya. Dia ingin mencoba seberapa kuat badak tahap tengah ini. Badak tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Seorang pria dengan hanya 6 bintang, menghadapinya di tengah 7 bintang, dia tidak dapat melarikan diri, dan dia berani mengambil inisiatif. Haruskah dikatakan tidak takut atau bodoh? Cahaya biru yang kuat meledak dari sudut atas kepala, dan itu juga menyerang tombak emas Long Yi. Sial, Jin Spear dan King Jiao bertarung dengan sengit. Badak baru saja menghentikan langkahnya. Namun, Long Yi kaget dan terbang kembali terbalik. Setelah melakukan beberapa gulungan di udara, dia berhasil jatuh kembali ke tim. Dengan semburan darah dan energi, badak besar ini sangat kuat. Itu juga, tubuh Xiao Zhan bergegas keluar seperti harimau, dan armor emas membungkus tubuhnya di udara. Sebagai pertahanan pertama Xiao Mansion, setelah Xiao Zhan dikalahkan oleh Long Yi, meskipun setiap kali Nan Erming mengambil insiden ini, dia selalu mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan Xiao Mansion, tetapi dia selalu merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia bilang dia akan mencobanya, tapi dia sebenarnya ingin membandingkan perbedaan pertahanan dan kekuatan dengan Long Yi. Badak keluar dari kemarahan. 6 bintang lagi. Kekuatan bertarung Qi tidak sebagus yang sebelumnya. Kaki belakang yang tebal berjongkok dan menendang, dan tubuh seperti bukit itu memantul dan bertabrakan dengan Xiao Zhan. Sebuah ledakan keras. Xiao Zhan terbang kembali jauh lebih cepat daripada Long Yi. Ketika dia melewati kepala semua orang, jika Long Yi menangkapnya, dia tidak akan tahu seberapa jauh dia akan terbang. Badak itu jatuh dengan mantap kembali ke rawa. Batuk-batuk. Celahnya terlalu besar. Xiao Zhan terbatuk dengan wajah memerah, tidak tahu apakah itu terlalu jauh dari Rino atau Long Yi. Bayangan ungu telah muncul, dan dalam sekejap mata, itu menyapu badak. Yah, mungkin lebih baik pergi ke Ziying. Xiao Yan mengangguk dan berkata, badak ini adalah tipe kekuatan dan pertahanan yang khas, dan levelnya 1 tingkat lebih tinggi dari milikmu. Ini pasti akan merugikan untuk dilawan. Ziying cepat, dan dilengkapi dengan gerakan hantunya, dengan daya mematikannya, kamu setidaknya bisa menguji seberapa kuat pertahanan badak ini. Badak itu hampir meledak marah pada saat ini. Pikirkan monster jangka menengah bintang 7 yang bermartabat, di daerah perbatasan hutan ini, monster mana yang tidak akan mengambil jalan memutar ketika melihatnya. Sekarang telah diganggu oleh 3 orang bintang 6 secara bergantian. 2 orang pertama tampaknya tidak terluka parah. Bagaimana mungkin dia tidak mengisi dadanya dengan kemarahan? Itu menggelengkan kepalanya dengan tajam, dan tanduknya yang tajam menusuk ke arah bayangan ungu. Betapa ringannya sosok Ziying, menghindari tanduk tajam seperti cabang pohon willow yang patah, dan bila bermata dua di tangannya lurus ke mata badak. Responnya cepat, kecepatannya cepat, badak tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan hanya menutup matanya. Tapi itu bukan respon badak, hanya instingnya.
Bilah tajam Ziying menebas kelopak mata badak yang berkerut. Namun, bilah tajamnya hanya menembus lumpur di kelopak mata badak, meninggalkan 2 bekas putih. Tampaknya itu bukan kelopak mata sama sekali, tetapi 2 batu keras. Bab 1065. Kelopak mata sebenarnya memiliki pertahanan yang begitu kuat. Ziying hanya bisa tercengang. Tepat pada saat Ziying tercengang, badak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya biru. Bagaimana ini bisa dihindari? Bagaimana Anda bisa melarikan diri? Sinar cahaya Qian menghancurkan sosok Ziying, dan menghancurkan hutan besar di hutan di kejauhan. Bayangan ungu sudah mati. Apakah dia mati? Mata Rino sedikit bingung. Dia mati, mengapa saya tidak melihat darah? Selain itu, mengapa orang-orang itu begitu pendiam? Tetapi jika dia tidak mati, bagaimana dengan orang-orang? Saat berikutnya, badak merasakan hawa dingin yang tidak menyenangkan di perutnya. Ya, Ziying tidak mati, hanya bayangannya yang hancur oleh sinar Qian. Pisau tajam di tangannya menusuk perut bagian bawah badak dengan seluruh kekuatannya. Ziying tidak percaya bahwa setiap kulit badak memiliki pertahanan yang begitu kuat sehingga tidak dapat ditembus, apakah masih tidak dapat menembus. Namun, kulit badak tampaknya adalah pelindung alaminya, meskipun bilah tajam Ziying cukup tajam. Meskipun Ziying telah mengisi bilahnya dengan energi dendam, bagaimanapun, ia masih belum cukup kuat untuk menembus. Namun, meskipun Ziying tidak menembus perut badak, ki pertempuran es yang melilit bilah tajam masih menembus tubuh, membuat badak merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Badak itu menghentakkan kaki kanan depannya dengan keras, memercikkan lumpur dan air dan menembaki bayangan ungu di bawah perutnya. Air berlumpur yang diinjak badak bukanlah air berlumpur biasa, tetapi diresapi dengan energi dendam yang kuat, dan itu sudah menjadi panah yang tajam. Ziying buru-buru mundur, dan pada saat yang sama, tirai cahaya putih menari-nari di depannya dengan 2 bilah di tangannya. Bisakah panah air berlumpur yang diresapi dengan energi balas dendam jangka menengah dari 7 bintang dapat menahan tirai cahaya Doqi di puncak 6 bintang? Ketika panah lumpur dan air yang padat mengamuk di tirai cahaya putih, tirai cahaya tiba-tiba bergetar dengan riak berosilasi, dan hampir runtuh. Pada saat ini, badai mengangkat pedang patah berwarna biru muda di tangannya dan membuat lingkaran di udara. Segera, angin tiba-tiba melonjak di depan Ziying, dan panah lumpur dan air yang padat melesat kembali ke badak di bawah tarikan angin. Hanya saja pada tubuh badak hanya terdapat tanda putih. Ini membuat badak semakin kesal. Ini bukan masalah disakiti atau tidak, ini masalah wajah. Mata badak itu merah seperti api, dan 2 napas putih disemprotkan dari lubang hidungnya, dan dia akan meluncurkan serangan yang kuat pada badai. Storm tidak memiliki pertahanan Long Yi dan Xiao Zhan, juga tidak memiliki teknik gerakan yang fleksibel dari Ziying. Bagaimana bisa menahan serangan di tingkat menengah 7 bintang? Seorang penguasa raksasa jatuh dari langit pada waktu yang tepat dengan nyala api yang mengamuk menebas seperti kaki raksasa, dan meskipun dibungkus dengan semangat juang 7 bintang utama, itu adalah kekuatan puncak 7 bintang. Perasaan di tengah 7 bintang begitu akut, badak tiba-tiba merasakan ancaman besar, ia harus menghentikan serangan badai, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengubah tanduk biru panjangnya menjadi tombak raksasa, dan menusuk ke atas, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Tianhuo Jiu berbalik beberapa kali di udara dan jatuh kembali ke tangan Xiao Yan. Namun, badak itu terhempas ke dalam rawa oleh kekuatan dari atas ke bawah dari Tianhuo Jiguchi, dan air berlumpur bergejolak seperti mata air. Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, itu masih seni bela diri Xiao Shao. Xiao Yan tidak memiliki ekspresi puas sedikit pun, aku baru saja memukulnya tanpa tindakan pencegahan. Tapi aku dapat dengan jelas merasakan bahwa seranganku tidak tepat, banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Serangan kekuatan penuh Xiao Yan sama sekali tidak lebih rendah dari binatang bintang 7 tahap menengah,
jika digantikan oleh binatang bintang 7 tahap menengah biasa, itu pasti akan menderita kerusakan, tapi badak ini tidak dalam masalah serius, yang menunjukkan pertahanannya seberapa kuat. Semua orang melompat dalam pemahaman diam-diam, tidak hanya untuk mencegah serangan balik badak, tetapi juga untuk membentuk pengepungan pada badak di atas rawa, hanya untuk memberikan pukulan gabungan ketika badak itu muncul dari rawa lagi. Bab 1066. Namun, melihat air berlumpur yang bergolak berangsur-angsur mereda, dan bahkan lecet tidak lagi muncul, tidak ada tanda-tanda badak keluar. Apakah itu takut? Badak benar-benar ketakutan. Bukannya dia tidak memperhatikan Xiaoyan sebelumnya, tapi dia tidak peduli. Ini hanya tahap awal dari bintang 7, seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkannya. Itu tidak menyangka bahwa kekuatan serangan Xiaoyan sebenarnya berada di tingkat menengah 7 bintang. Dan itu adalah yang terkuat di bintang 7 tingkat menengah. Ditambah beberapa bintang 6, itu tidak bodoh, bagaimana tidak takut? Apakah kamu ingin bersembunyi? Kekuatannya dominan, tentu saja, dia tidak akan melepaskan inti sihir bintang 7. Badai akan menari pedang patah biru muda seperti roda, dan badai yang kuat akan mengayunkan lumpur air di rawa. Di udara, tempat badak tenggelam tiba-tiba berubah menjadi lubang besar sedalam hampir 10 meter. Tapi tetap tidak ada badak. Oh, itu benar-benar cukup dalam. Badai yang lebih kuat akan berputar keluar dari roda pedang Qian. Xiaoyan dengan cepat berhenti. Tornado coklat tanah di udara setinggi 100 zang dan merupakan tontonan, jika itu menarik monster tingkat lanjut dari kedalaman hutan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tianhuo Jiuqi melambaikan nyala api yang menyala-nyala, langsung menguapkan air berlumpur di tornado, dan hujan deras, lumpur dan debu jatuh ke udara. Namun, ada suara gemerisik, dan monster di sekitar rawa masih tertarik. Untungnya, badak adalah raja rawa ini, monster biasa tidak berani masuk ke wilayahnya dengan mudah, dan gerakan di sekitarnya perlahan menjadi sunyi lagi. Tapi hati semua orang menggantung tinggi, dan dengan raungan keras, kera raksasa dengan sisik melompat dari langit, mendarat di depan semua orang, dan hanya melirik rawa sebelum melihat semua orang, matanya tajam dan mengungkapkan warna kejam. Badak yang meringkuk di rawa seharusnya mendengar auman kera raksasa lapis baja, akhirnya menjulurkan kepalanya keluar dari rawa, menatap kera raksasa dengan sepasang mata, dan mengeluarkan raungan rendah. Demonstrasi. Ternyata kera raksasa lapis baja dan badak adalah tetangga, dan mereka adalah raja dari wilayah mereka masing-masing di tepi hutan. Kedua belah pihak telah bertarung berkali-kali untuk memperluas wilayah mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa melakukan apa saja karena kekuatan mereka yang sama. Sekarang, kera raksasa bersisik ini dipimpin oleh angin puting beliung yang dipicu oleh badai dan berlari lagi, memanfaatkan api. Terlihat bahwa wilayah lebih penting bagi badak daripada hidupnya. Pada saat ini, sekitar 40 serigala iblis tiba-tiba muncul dengan tenang di rawa di belakang Xiaoyan dan yang lainnya. Warna kulit serigala iblis ini hampir sama dengan warna rawa ini, dan lusinan pasang mata hijau samar itu terlihat seperti lusinan api hantu yang mengambang di sekitar rawa. Serigala iblis ini bukan tingkat tinggi, mereka semua berada di bintang 6 akhir atau puncak bintang 6, tetapi jika mereka berkumpul bersama, bahkan Warcraft bintang 7 menengah tidak berani meremehkan. Tampaknya monster-monster di wilayah badak tidak semuanya mau menyerah pada badak, sekarang badak dalam kesulitan, mereka juga datang untuk menunggu kesempatan untuk turun. Tapi itu bukan hal yang baik untuk semua orang. Badak ada di kaki, kera raksasa lapis baja skala ada di depan, dan serigala ada di belakang. Tanpa terlihat, semua orang telah dikelilingi oleh monster, dan situasinya sangat buruk. King Muer bertanya kepada Xiaoyan dengan suara rendah, apa yang harus aku lakukan? Tentu saja mereka semua terbunuh. Mata Xiaoyan memancarkan pandangan yang kejam, dan dia pindah ke depan kera raksasa berlapis baja.
Dia mengangkat tangannya dan melambai beberapa kali, bayangan penggaris menutupi kera raksasa lapis baja skala. Pada saat yang sama, Yi kecil yang gemuk muncul dari atas kepala Xiao Yan, dan teratai api berwarna darah di antara tangannya membentuk segel dan meledak ke arah badak di rawa. Bab 1067. Niat Xiao Yan jelas, untuk menekan badak di rawa dan membunuh kera raksasa lapis baja skala terlebih dahulu. Long Yi diam-diam memegang tombak emas, dan kilatan emas yang menyilaukan di tubuhnya segera berkumpul menjadi tombak panjang, dan sambaran petir lebih dari 3 kaki meledak dari ujung tombak untuk mengenai badak. Yang lain juga sangat diam-diam. Armor emas Xiao Zhan menutupi tubuhnya dan meraung di depan serigala. King Muer dan Nan Erming berada di belakang Xiao Zhan, dan cambuk panjang dan tombak yang mengejutkan menyapu tirai cahaya. Ziying dan badai terbagi 3 orang, mereka dikepung dan dibunuh oleh serigala. Tirai perang diangkat. Kera skala armor tiba-tiba diserang oleh Xiao Yan, dan jelas dianggap sebagai target utama serangan. Meskipun marah, itu lebih bersemangat. Karena anak di atas kepala Xiao Yan dan anak pistol emas sedang menekan badak. Ia tahu bahwa Xiao Yan mencegah badak bergabung dengannya. Mengapa tidak khawatir tentang badak menyerangnya juga? Sekarang, sementara Xiao Yan menghilangkan bahaya tersembunyinya sendiri, dia juga membantunya menghilangkan kekhawatirannya, dan Xiao Yan baru berada di tahap awal 7 bintang, jadi mengapa dia harus takut? Itu mengeluarkan raungan rendah, dan meninju Xiao Yan dengan pukulan, sama sekali mengabaikan bayangan penguasa yang menutupinya. Bagaimana Anda menggambarkan pukulan ini? Hanya kata, keras. Pukulan ini bukan lagi suara angin yang pecah, melainkan suara, crack. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengecilkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa kera raksasa lapis baja di tahap tengah 7 bintang bisa memberikan pukulan yang begitu dahsyat. Dia tidak bisa menjamin apakah dia bisa tahan atau tidak, dan dia tidak bisa memastikan berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan serangannya pada kera raksasa bersisik. Bersisik itu, pukulan kera raksasa lapis baja itu memang cukup kuat. Xiao Yan lah yang memblokirnya dengan seluruh kekuatannya dengan penguasa Jigu Api Surgawi. Penguasa Jigu Api Surgawi masih dihempaskan ke dalam kegelapan, dan Xiao Yan juga terhuyung mundur, dengan ledakan ki dan darah melonjak. Namun, serangan pukulan skala armor kera belum berakhir, energi bertarungnya yang melonjak seperti lengan yang tiba-tiba terentang, terus membanting ke dada Xiao Yan. Bisakah dendam digunakan seperti ini? Kulit Xiao Yan sedikit berubah, namun, dalam menghadapi bahaya, dia tidak panik. Dia mengambil keuntungan dari situasi untuk mengayun ke belakang, dan segera melipat ke sisi kiri kera raksasa lapis baja. Tubuhnya seringan Catkins. Pisahkan. Brutalis seringkali tidak cukup gesit, dan kera berskala tidak terkecuali. Sudah terlambat untuk menghindari pukulan sangat cepat Xiao Yan. Namun, Brute Force memiliki pertahanan yang baik. Kera raksasa lapis baja bersisik berteriak, dan sisiknya segera menyala dengan sinar cahaya yang menyilaukan dan dengan cepat berjalan pergi, seolah-olah lapisan baju besi tak terlihat muncul. Penguasa abadi api surgawi menebas dengan keras di bahu kiri kera raksasa lapis baja skala. Meskipun kera raksasa lapis baja skala memiliki baju besi tak terlihat untuk melindungi tubuhnya, 1000 kaki Wuying, yang 999 kaki dalam satu begitu kuat sehingga baju besi tak terlihat yang mempesona segera runtuh, dan raksasa lapis baja skala kera mundur dan jatuh di bahu kirinya. Begitu dia mendapatkan kekuatan, dia tidak akan memaafkan. Ki pertempuran Xiao Yan terguncang, dan api surgawi melonjak dalam sekejap. Meskipun pertahanan kera raksasa lapis baja skala sedikit lebih rendah daripada badak, baju besi tak terlihatnya juga merupakan keterampilan yang selalu dibanggakannya. Biasanya, badak di tahap tengah 7 bintang tidak akan bisa mematahkannya dengan mudah, tetapi sekarang dipatahkan oleh Xiao Yan pada tahap awal 7 bintang. Kera raksasa kesal, ganas, dan terlepas dari langit, penguasa kuno mendekat lagi, dan cakar raksasa seperti kipas meraih kepala Xiao Yan merendahkan.
Xiao Yan cukup terganggu oleh permainan yang sangat mematikan dari kera raksasa lapis baja skala. Meskipun serangannya dapat mematahkan pertahanan kera raksasa berskala, itu mungkin tidak dapat menyebabkan cedera fatal. Sebaliknya, ia tidak memiliki pertahanan yang kuat, dan kemungkinan akan menderita kerusakan berat dari kera raksasa berskala. Tak berdaya, dia hanya bisa menghindari bagian depannya untuk sementara, melangkah keluar dari angin melewati tanpa jejak, untuk menghindari cengkeraman sengit kera raksasa lapis baja skala, dan berjalan di sekitar kera raksasa lapis baja bersisik dengan gerakan yang luar biasa, mencari kesempatan untuk menyerang lagi. Pada saat yang sama, badak juga menjadi kejam. Memikirkan kekuatan jangka menengah bintang 7 yang bermartabat, tetapi ditekan di rawa oleh seorang anak dan remaja bintang 6, bagaimana Anda tidak cemas? Tatapan sengit melintas di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang kaya secara bertahap, dan tubuh aslinya yang besar dengan cepat membengkak menjadi hampir 2 kali lipat, dan kemudian membawa teratai api Xiao Yi dan tombak panjang Long Yi selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil membuat seluruh rawa bergetar. Jelas, setelah semakin besar, pertahanan dan kekuatan badak meningkat secara signifikan. Bab 1068. Situasinya sangat jelas, begitu badak keluar dari rawa, seluruh situasi pertempuran akan sangat tidak menguntungkan bagi semua orang. Melihat bahwa badak akan keluar dari rawa, Long Yi mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras, dan seekor naga emas dengan panjang 100 zang melayang di atas rawa. 9 naga guntur emas mendalam. Giu Xuan Jin Thunder Dragon adalah negara terkuat Long Yi, dan kekuatan dan pertahanannya berlipat ganda. Xiao Yi juga mendorong teratai api secara ekstrim. Setelah tubuh badak menjadi lebih besar, ia bergerak lebih lambat, dan ditekan di rawa oleh Long Yi dan Xiao Yi bersama-sama. Manfaat 9 naga guntur emas mendalam tidak berhenti di situ. Namun, serigala monster biasa tidak tahan dengan kekuatan naga dari 9 naga guntur emas mendalam. Pada saat Long Yi minum dan berubah, semuanya secara naluriah melahirkan kepanikan. Kepanikan inilah yang mengungkapkan cacat dalam kerjasama yang awalnya sangat diam-diam. Ziying adalah yang terbaik dalam menangkap petarung seperti itu. Dia mengelak dan menyapu celah antara 2 serigala iblis di depannya. Dia mengeluarkan 2 serigala iblis dengan kecepatan kilat, melewati leher serigala iblis. Tentu saja, badai tidak akan melepaskan kesempatan sempurna ini. Dengan gelombang pedang patah berwarna biru muda, daun-daun yang jatuh di tanah terbang dengan lebat dan menembaki serigala iblis. Setiap bagian seperti pedang kecil yang tajam. Gunting lukanya, meski tidak fatal, tapi berlumuran darah. Luka adalah titik masuk terbaik untuk gas beracun. Nan Erming memancarkan kabut beracun yang telah lama disembunyikan, dan menggunakan angin badai yang kuat untuk menutupi seluruh kelompok serigala iblis. Gas beracun menembus ke dalam darah, dan mata ganas dari 30 atau lebih serigala iblis segera menjadi lesu. Tidak ada kerja sama-sama sekali, atau kelincahan yang mereka gunakan untuk datang dan pergi seperti angin. Meskipun gas beracun Nan Erming tidak dapat membuat tahap akhir bintang 6 ini dan serigala puncak bintang 6 langsung berakibat fatal, itu dapat segera mematikan saraf serigala ini. Xiao Zhan dan King Muer segera menuju ke tengah serigala, dan seluruh serigala runtuh. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan dan yang lainnya jauh melampaui levelnya. Kera raksasa lapis baja skala tidak bisa tidak merasa cemas ketika melihatnya. Dapat diperkirakan bahwa serigala iblis telah dimusnahkan. Pada saat itu, jika itu diserang oleh semua orang, itu akan merepotkan. Kera raksasa lapis baja skala minum lagi, dan kekuatan pendendam meledak, dan meluncurkan serangan sengit pada Xiao Yan. Melihat serangan agresif kera raksasa lapis baja skala, dan mendengar raungan dari kedalaman hutan, mata Xiao Yan menjadi dingin. Kita harus bertarung dengan cepat.
Tubuh itu seperti kilat menghindari serangan kera raksasa lapis baja skala, cahaya berwarna darah melintas di dahi, dan pedang berwarna darah menghilang dalam sekejap. Keterampilan pertarungan jiwa, pedang hati. Mata kera raksasa lapis baja itu segera menjadi kusam, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Dengan gelombang berapi dan suara teredam, api langit menghantam dada kera raksasa lapis baja skala. Tidak memiliki kendali kesadaran, sisik kera raksasa sangat berkurang, sisik di dada langsung rontok, dan tubuh terbang terbalik selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Kali ini, kera raksasa lapis baja skala terluka. Tapi itu juga membebaskan kera raksasa lapis baja skala dari pedang hati Xiao Yan. Sebagai salah satu raja hutan ini, ia tidak memiliki kata mundur dalam kamusnya, ia hanya akan bertarung lebih dan lebih berani. Terlepas dari darah yang terus mengalir keluar dari dadanya, itu menjerit dan bergegas menuju Xiao Yan. Gigi Bai Shen sepertinya merobek Xiao Yan menjadi berkeping-keping. Dengan keterampilan bertarung jiwa untuk menahan kera raksasa lapis baja skala, Xiao Yan secara alami tidak akan bertarung melawan kera raksasa lapis baja lagi. Jari-jari kaki melompat bola-balik satu persatu, dahi Xiao Yan memancarkan cahaya berdarah lagi, dan pedang berdarah itu melayang lagi. Dengan pelajaran yang dipetik, kera raksasa lapis baja skala telah disiapkan, dan menggunakan kekuatan jiwa untuk melindungi lautan pengetahuan. Namun, bagaimana kekuatan jiwa di tahap tengah Xiao Yan bisa begitu mudah dicegah? Mata kera raksasa bersisik itu mandek lagi, dan serangan itu berhenti tiba-tiba. Namun, kali ini, kera raksasa lapis baja skala menyingkirkan pedang hati dengan sangat cepat, dan lengannya dilindungi dengan berbahaya oleh dada ketika penguasa langit kuno mengenai dada. Namun, memblokir penguasa abadi api surgawi, tetapi tidak dapat menghentikan api yang menyala-nyala pada penguasa abadi api surgawi. Nyala api berwarna darah yang genit masih membakar dadanya, yang telah kehilangan perlindungan sisiknya, menjadi hitam hangus. Bab 1069. Rasa sakitnya menusuk, dan tinju kera raksasa lapis baja itu terus memukuli dada, daging hangus memercik, dan darah menyembur dengan liar. Dengan marah memelototi Xiao Yan yang sudah menarik diri agak jauh, wajah kera raksasa bersisik itu terdistorsi. Itu melompat di udara tiba-tiba, dan Doki yang agung meluncurkan gambar virtual buram yang lebih besar di belakangnya. Gambar hantu itu berangsur-angsur menjadi padat setelah menghirup darah yang berceceran. Itu terlihat mirip dengan kera raksasa lapis baja skala. Hantu ini adalah hantu leluhur kuno dari garis keturunan kera raksasa, dapat meningkatkan kekuatan kera raksasa sampai batas tertentu, dan dapat berbagi sebagian besar serangan pertempuran ki dan jiwa untuk kera raksasa. Artinya, selama gambar virtual ini abadi, kera raksasa lapis baja skala bisa tak terkalahkan. Untuk membunuh kera raksasa lapis baja skala, gambar virtual ini harus dihancurkan terlebih dahulu. Ini adalah trik unik dari garis keturunan kera raksasa bersisik. Kera raksasa lapis baja skala tidak pernah menggunakan trik ini dengan enteng kecuali harus. Karena trik ini membutuhkan banyak darah dengan biaya, dan kemudian akan ada periode kelemahan untuk waktu yang lama. Di hutan yang berbahaya ini, kelemahan berarti dapat binasa kapan saja. Tapi sekarang tidak bisa mengurusnya lagi, keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan hampir tidak bisa dipahami. Tapi Xiao Yan tidak tahu tentang itu, kera raksasa berarmor skala telah lama punah di benua Doudi, dan tidak ada yang tahu segalanya tentang kera raksasa berarmor skala. Xiao Yan hanya merasakan kegelisahan samar di hatinya, dan hatinya mata menjadi waspada saat dia menatapnya kera raksasa bersisik lapis baja yang lebih percaya diri dan bangga. Kera raksasa lapis baja skala melemparkan pukulan percaya diri di Xiao Yan. Kecepatan pukulan ini tidak cepat, tetapi bahkan membanting ruang sedikit bergetar, menunjukkan kekuatan seperti gunung. Hanya dengan melihat momentum pukulan ini, Xiao Yan tahu bahwa dalam kekuatan murni, dia lebih lemah dari kera raksasa lapis baja skala.
Tapi dia masih mengayunkan 999 kaki menjadi satu, dan api yang ganas berubah menjadi naga raksasa yang melahap orang. Secara serampangan, ya, sembarangan, Qi Ying dan Fis Win saling bertabrakan dengan keras, menciptakan gelombang kejut yang tersapu seperti badai. Sama seperti Xiao Yan terhuyung mundur, tampaknya tak terkalahkan, pedang kecil berwarna darah menerobos udara di bawah penutup gelombang udara. Xiao Yan juga tiba-tiba menghentikan langkah punggungnya dan menggosok tubuhnya. Penguasa kuno api surgawi mengayunkan api berwarna darah yang memenuhi langit, dan api mengembun menjadi kolom api berwarna darah dengan kecepatan yang sangat cepat, bergegas menuju kera raksasa lapis baja skala. Tapi kera raksasa lapis baja skala tidak lamban seperti yang diharapkan Xiao Yan. Melihat pilar api berwarna darah yang menderu, matanya menusuk dan menghina, responnya juga cepat, dan itu melemparkan pukulan yang lebih kuat ke pilar api berwarna darah. Kolom api berwarna darah runtuh, dan percikan api menghanguskan ruang yang tampak hampir terdistorsi, dan jatuh ke tanah, membakar dan menyebarkan retakan. Xiao Yan sangat tercengang, bertanya-tanya mengapa kera raksasa lapis baja skala itu bisa melarutkan pedang berwarna darahnya secara tiba-tiba. Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, mulut kera lapis baja berskala berkedut mengejek, dan kemudian tiba-tiba melompat, benar-benar mengabaikan serangan Xiao Yan, pukulan demi pukulan demi pukulan, dia meluncurkan serangan badai terhadap Xiao Yan. Serangan kera raksasa bersisik itu sangat ganas sehingga Xiao Yan harus mundur. Namun, dia masih tidak menyerah, dan lautan api berwarna darah dengan liar menyapu ke arah kera raksasa lapis baja skala ketika pikirannya bergerak, dan pada saat yang sama menembakkan pedang kecil berwarna darah dari dahinya. Bab 1070. Namun, mata kera raksasa lapis baja skala sangat jelas, seolah-olah mereka tidak diserang oleh pedang hati sama sekali, dan hati Xiao Yan menjadi dingin. Dengan kekuatan besar, serangan sengit, pertahanan kuat, dan mampu melarutkan keterampilan bertarung jiwa, levelnya satu tingkat lebih tinggi dari dirinya, menghadapi binatang buas yang begitu kuat, Xiao Yan tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Karena dia harus berkonsentrasi untuk menghindari dan merespon serangan gencar dari kera raksasa lapis baja, Xiao Yan tidak menyadari bahwa setiap kali dia mengeluarkan pedang hati ke kera raksasa lapis baja skala, akan ada kilatan cahaya, rasa sakit di mata gambar virtual di belakang warna kera raksasa lapis baja skala, tetapi juga sedikit lebih ringan. Pada saat yang sama, penindasan badak oleh Long Yi dan Xiao Yi dari 9 naga guntur emas yang mendalam akan segera dipatahkan oleh badak. Lagi pula, badak memiliki pertahanan super kuat, kekuatan besar, dan level tinggi, sehingga sulit bagi Long Yi dan Xiao Yi untuk menekannya terlalu lama. Dan pada saat ini, raungan yang lebih keras dari sebelumnya datang dari kedalaman hutan. Jelas, ada monster yang datang ke sini. Berani datang ke sini dengan berani mengaum, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa level dan kekuatannya pasti tidak di bawah badak dan kera raksasa lapis baja skala. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan cemas. Sekarang Xiao Yan berada dalam kesulitan melawan kera raksasa berarmor skala, Ziying, Xiao Zhan, dan lain-lain tidak dapat menyelesaikan serigala dalam waktu singkat. Long Yi dan Xiao Yi hampir tidak bisa menekan badak. Jika ada monster yang lebih kuat datang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi bagaimana caranya? Awalnya, monster dibagi demi pertempuran cepat, tetapi mereka ditembaki oleh lawan mereka, dan tidak mungkin untuk berkumpul bersama untuk melakukan keterampilan bertarung tim. Bagaimana kita bisa mengatasi situasi yang memburuk ini? Pedang hati tidak berfungsi, maka saya akan mencoba penggilingan jiwa. Saya tidak percaya bahwa pertahanan jiwa Anda cukup kuat untuk melawan roda gerindra jiwa saya. Dengan tergesa-gesa, Xiao Yan berencana untuk melakukan upaya terakhir, dan pada saat yang sama, dia siap memanggil semua orang untuk segera mengungsi jika dia gagal mendapatkan satu pukulan pun.
Kera raksasa bersisik itu mencibir di sudut mulutnya, seolah-olah telah melihat kekalahan Xiao Yan. Badak itu akan menerobos penindasan putus asa Long Yi dan Xiao Yi. Ia melihatnya, dan ia mendengar auman datang dari kedalaman hutan, yang semakin dekat dan dekat. Xiao Yan ingin membunuhnya sebelum membunuhnya badak dan serigala. Ia juga mengerti maksud dari tetapi tidak ingin membunuh Xiao Yan, ia hanya ingin mengalahkan Xiao Yan untuk menghilangkan jeratan Xiao Yan di atasnya, sehingga dapat meminjam kekuatan Xiao Yan sebelum menjadi lemah bunuh badak. Untuk kera raksasa lapis baja skala, membunuh badak jauh lebih penting daripada membunuh Xiao Yan. Karena kelompok Xiao Yan hanyalah musuh asing, level dan kekuatan mereka tidak sebaik itu, dan badak adalah musuh besarnya, tidak dapat membunuh kelompok Xiao Yan, kesempatannya. Sudah diketahui bahwa selama itu hanya mengalahkan Xiao Yan pasti akan membantu Long Yi dan Xiao Yi untuk menekan serangan balik badak dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Serangan terkuat adalah membunuh badak dalam sekali tebas, menukik, atau setidaknya memberikan pukulan fatal bagi badak. Saat itu, orang-orang kuat dari kedalaman hutan hampir tiba, dan segera melarikan diri kembali ke wilayahnya sendiri untuk mencari tempat berlindung untuk menghabiskan kelemahannya. Adapun kelompok Xiao Yan, ada orang kuat dari kedalaman hutan, apa yang perlu dikhawatirkan? Wilayah badak pasti akan menjadi miliknya di masa depan. Siapa bilang kebijaksanaan Warcraft tidak sebaik manusia? Rencana dan kebijaksanaan kera lapis baja skala mungkin tidak kalah dengan manusia. Tapi Xiao Yan ingin membunuh kera raksasa lapis baja skala. Selama Anda membunuh kera raksasa lapis baja skala sebelum monster yang lebih kuat dari kedalaman hutan tiba, semua masalah akan terpecahkan, dan bahkan mungkin monster yang lebih kuat yang datang juga dapat menggunakan keterampilan bertarung tim untuk membunuh mereka bersama. Bab 1071. Dalam sekejap sosoknya, Xiao Yan memancarkan kekuatan jiwanya, dan menggunakan keterampilan bertarung jiwanya yang paling kuat, roda penggiling jiwa. Tiba-tiba, cakram gerindra putih besar muncul di udara, dan cakram gerindra hitam dengan ukuran yang sama juga muncul di tanah di seberangnya. Yin dan yang terbalik, langit dan bumi dipelintir, putar untukku. Saat Xiao Yan berteriak di dalam hatinya, cakram gerindra hitam dan putih, satu di langit dan satu di tanah, perlahan-lahan berputar di arah yang berlawanan, menggiling kekuatan jiwa yang agung. Segera, gambar virtual di belakang kera raksasa lapis baja skala tidak lagi padat, tetapi menjadi ilusi, seperti proyeksi kera raksasa lapis baja di belakangnya, dan ekspresi menyakitkan terdistorsi seperti pantulan di air yang tertiup angin. Baru saat itulah Xiao Yan menyadari bahwa hantulah yang telah menahan serangan jiwanya atas nama kera raksasa lapis baja skala. Tidak heran kera raksasa lapis baja skala tidak lagi terpengaruh oleh pedang hati setelah memanggil avatar. Dalam hal kekuatan serangan jiwa, cakram penggiling jiwa jauh lebih kuat daripada pedang hati, terutama setelah ranah jiwa Xiao Yan dinaikkan ke tingkat pikiran menengah, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Kera raksasa lapis baja skala berteriak dengan buruk, bagaimana dia bisa menyerang Xiao Yan, dan dia ingin mengungsi. Ini melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Meskipun dia tidak tahu keterampilan bertarung apa yang dimiliki oleh cakram gerindra hitam dan putih, dia tahu bahwa hantu di belakangnya tidak dapat menahannya. Setelah hantu itu dikalahkan, ia akan menjadi lemah dan menjadi domba sembelih yang menunggu. Melihat situasi yang tidak tepat, segera mundur, yang merupakan keyakinannya untuk bertahan hidup di hutan ini. Dibandingkan dengan kehidupan, apa itu wilayah? Bagaimana Xiao Yan bisa membiarkan kera raksasa berarmor skala itu melarikan diri? Itu adalah inti sihir bintang 7. Dengan gelombang penguasa langit kuno, ratusan bayangan penguasa segera membentuk pusaran besar di sekitar kera raksasa lapis baja skala, mengirimkan kekuatan yang sangat kuat yang meraih tubuh kera raksasa lapis baja skala, dan pada saat yang sama memadat api berwarna.
Darah menjadi sungai darah yang lengket. Ada aura kehancuran yang berdebar-debar. Kesulitan berjalan berarti bahwa tidak ada jalan keluar, dan kera raksasa lapis baja dicengkeram oleh kepanikan dan ketakutan, dan keganasannya telah meletus sepenuhnya. Itu harus melarikan diri sebelum cakram gerindra hitam dan putih dapat menyerang lagi. Itu mengeluarkan raungan yang berjuang, meninju, dan kekuatan kekerasan mengembun menjadi seberkas cahaya dan meledak ke arah Xiao Yan. Dengan percaya diri, tidak ada rasa takut. Cakram penggilingan hitam dan putih mempercepat penggilingan, dan penguasa langit kuno menebas dengan api yang deras seperti sungai darah. Cahaya tampaknya ditangkap oleh dua kekuatan yang menakutkan ini, dan ruang di satu sisi tiba-tiba menjadi gelap, diikuti oleh suara keras yang mengguncang dunia, dan semua daun busuk di sekitarnya menjadi bubuk, dan retakan pecah di tanah dan menyebar ke segala arah. Xiao Yan terhuyung mundur, dan hanya berdiri kokoh di atas kakinya. Tubuhnya membengkak dengan darah, tapi matanya tegas. Meskipun kera raksasa lapis baja skala masih ditempat oleh pusaran bayangan, wajahnya pucat, dan gambar virtual di belakangnya telah menghilang. Itu menatap Xiao Yan lekat-lekat, terlihat sangat tenang, tapi segera seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Hal itu dimanfaatkan Xiao Yan untuk membunuhnya. Xiao Yan melompat, dan jigu api surgawi menebas ke arah dada kera raksasa lapis baja yang terbungkus dalam api yang mengamuk. Peti dengan sisiknya yang terlepas hanyalah tumpukan daging dan darah, dan api surgawi telah menghancurkannya dengan kekuatan penghancur. Kera raksasa lapis baja skala menundukkan kepalanya dan melihat ke dada yang hangus dan patah. Dia tidak tahu apakah dia menyesal datang ke air yang bergejolak ini, atau dia tidak mau dibunuh oleh Xiao Yan di tahap awal bintang 7, dan kemudian perlahan mundur dan jatuh. Pada saat ini, Rino akhirnya menerobos penindasan dan intersepsi Long Yi dan Xiao Yi. Tetapi sebelum dia bisa melepaskan rasa sesak di dalam hatinya, dia ketakutan dengan pemandangan kera raksasa bersisik yang jatuh. Itu tidak bisa dipercaya. Kera raksasa lapis baja skala sebanding dengan kekuatannya. Bagaimana itu bisa dibunuh oleh orang-orang Xiao Yan di tahap awal 7 bintang? Dan itu hanya waktu yang singkat kurang dari sebatang dupa. Badak itu tercengang, Xiao Yan sudah bergegas ke sisi Long Yi, dan api berwarna darah segera menyebar. Dengan penutup lautan api, 999 kaki dalam satu dengan cepat menebas menuju badak. Pukulan Xiao Yan membangunkan badak dari keterkejutannya. Ia merasakan ancaman besar, tetapi ketidaksiapan dan kerumitannya membuatnya sulit untuk menghindarinya untuk cahaya terang. Air berlumpur di seluruh rawa tampaknya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, dan langsung berkumpul di sekitar badak, membentuk bola besar untuk membungkus badak. Penguasa yang berat jatuh di atas bola. Meskipun penggaris yang berat sangat kuat, bola yang bercampur dengan lumpur dan air sangat keras dan lengket. Tanah yang kering membuat bola menjadi ekstra keras. Ketika penguasa yang berat membelah bola dan mendarat di badak, kekuatannya telah dipotong lebih dari setengah, dan tidak mungkin menyebabkan trauma pada badak dengan pertahanan yang kuat, tetapi itu hanya membuat badak mundur beberapa langkah. Xiao Yan merasakan sakit kepala karena badak. Tidak hanya pertahanannya sendiri yang kuat, tetapi bahkan keterampilan bertarung bertahan yang digunakannya dari lingkungan sekitarnya sangat kuat. Saya khawatir bahkan menggunakan pedang hati, atau roda penggiling jiwa, tidak akan bisa memecahkan badak dalam waktu singkat. Untungnya, ketika dewa memberikan pertahanan metamorf badak, itu tidak memberikan kekuatan serangan yang kuat. Raungan dari kedalaman hutan semakin dekat dan jelas. Waktu hampir habis, Long Yi, tahan. Xiao Yan segera berbalik ke serigala iblis dan hanyut, dan orang-orang masih di udara, mengirimkan darah lingkaran cahaya berwarna. Dia melemparkannya ke arah serigala iblis, dan kemudian api berwarna darah itu tersapu. Lingkaran berwarna darah adalah ikatan kekuatan jiwa. Puluhan serigala iblis segera kehilangan kebebasan bertindak, dan hanya bisa menyaksikan lautan api menyebar. Bab 1072.
Tuan muda Xiao ada di sini. Xiao Zhan dalam pertempuran sengit itu sangat gembira, dan dia dengan cepat meninggalkan pertempuran untuk menghindari terluka secara tidak sengaja oleh lautan api. Setelah membunuh puluhan serigala iblis bintang 6 yang dipenjara, bukankah Xiao Yan masih bisa menangkap mereka? Namun, badai ingin memiliki kecanduan membunuh. Storm selalu berada di bawah kerumunan di masa lalu. Setiap kali dia keluar untuk mengalami pertempuran sengit, dia tidak bisa berbuat banyak, dan terkadang dia menjadi objek perlindungan semua orang. Sekarang dia telah dipromosikan ke puncak bintang 6, dia harus menunjukkan kekuatannya. Dia menggesekkan jarinya pada bilahnya, dan dengan nyanyian merdu, bayangan pedang padat yang dibentuk oleh angin tiba-tiba muncul di udara, dan melekat pada nyala api, itu berubah menjadi pedang yang berapi-api dan menusuk serigala iblis. Api meminjam angin, dan angin meningkatkan kekuatan api. Puluhan serigala iblis ditikam menjadi landak oleh pedang api dengan ekor api panjang, dan kemudian dibakar menjadi abu oleh lautan api yang menderu, hanya menyisakan puluhan inti iblis di tanah bersinar padat. Paku. Sebelum semua orang terkejut, cambuk panjang dilempar keluar, menggulung puluhan inti iblis. Melihat King Muer dengan senang hati memasukkan inti sihir ke dalam ring, semua orang hanya bisa saling memandang dengan cemas. Siapa yang mengira bahwa King Muer menyapu Xiao Yan lagi dan mengulurkan tangannya, di mana yang bintang 7? Bawa ke sini. Xiao Yan ingin tersenyum tetapi tidak bisa tersenyum. Kapan ini semua? Masih hanya memikirkan inti sihir. Meninggalkan kalimat, bunuh badak, aku akan memberikannya padamu, lalu berbalik dan menyapu ke arah badak. Ya, badak itu belum dibunuh. King Muer tersipu dan dengan cepat mengikuti. Kerumunan mengikutinya. Hanya badak yang tersisa, Xiao Yan dan yang lainnya sudah tiba, jadi Long Yi dan Xiao Yi berhenti berkelahi dengan badak dan menarik diri untuk bergabung dengan kerumunan. Hati badak terasa berat saat ini, dan kemarahan yang semula ingin membunuh kelompok Xiao Yan berubah menjadi ketakutan. Kera raksasa lapis baja skala sebanding dengan kekuatannya, dan dibunuh oleh Xiao Yan dalam waktu singkat, itu juga melihat adegan di mana Xiao Yan dan Feng Feng membunuh serigala iblis dalam hitungan detik. Kesombongannya tentang pertahanannya sendiri tidak bisa tidak mengguncang. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, ia juga tidak dapat melarikan diri. Begitu ia melarikan diri, ia akan menunjukkan punggungnya kepada musuh, yang sama saja dengan melepaskan pertahanan terkuatnya, dan ia akan mati lebih cepat. Hanya dengan ketekunan dan ketekunan sampai orang kuat yang bergegas dari kedalaman hutan tiba, tidak dapat dibunuh. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tidak mau, lubang hidungnya menyemburkan udara putih yang cemas, dan badak mengangkat kepalanya dan mengaum lagi dan lagi. Ini meminta bantuan, dan mendesak orang-orang kuat yang datang ke sini untuk bergegas. Ia mendengar respon dari suara menderu yang semakin dekat, dan kemudian berhenti mengaum dan menghentak, tampak tenang. Tapi Xiao Yan menatap badak dengan mata yang sangat dingin. Formasi. Semua orang segera mengambil tempat mereka dalam pemahaman diam-diam. Xiao Yan berdiri di depan formasi seperti batu, napasnya melonjak di badak yang luar biasa, dan hanya dalam beberapa napas, dia melonjak ke puncak 7 bintang. Badak tertegun dan ngeri. Dari tahap awal 7 bintang hingga puncak 7 bintang. Bagaimana bisa? Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung augmentasi, itu tidak bisa melakukannya. Mungkinkah manusia ini dengan sengaja menekan kekuatannya untuk mengasah rekan-rekannya? Selesai. Manusia ini dapat membunuh kera raksasa lapis baja skala hanya dengan kekuatan tahap awal 7 bintang, dan sekarang kekuatannya telah menjadi puncak 7 bintang, bagaimana saya bisa beruntung? Namun, tidak peduli betapa ketakutannya badak pada saat ini, penguasa api surgawi yang dipegang Xiao Yan telah menebas ke depan, dan suara, derek, yang terus-menerus tampaknya membanjiri bahkan ruang ini. Pada saat yang sama, dahi Xiao Yan berlumuran darah, dan dia menggunakan keterampilan bertarung jiwa, pedang hati, pada badak.
Bab 1073. Tapi Xiaoyan merasa kaget bahwa versi saku badak yang hampir transparan berdiri di lautan kesadaran badak. Badak kecil itu segera menerkam pedang berwarna darah yang memasuki lautan kesadaran badak, dan menelan pedang berwarna darah itu ke perutnya. Pertahanan jiwa badak yang unik mengejutkan Xiaoyan, dan dia mengayunkan pedang berwarna darah untuk berlari kencang di tubuh badak kecil itu. Namun, tidak peduli bagaimana pedang berwarna darah itu merajalela di tubuh badak kecil, itu tidak bisa menembus tubuh badak kecil, tetapi itu hanya membuat tubuh badak kecil itu penuh dengan rasa sakit, dan tubuh yang hampir transparan itu bahkan lebih ilusi. Pedang berwarna darah tidak dapat menembus tubuh badak kecil, sehingga tidak dapat melukai lautan kesadaran badak. Badak itu tidak terpengaruh oleh pedang hati, sedikitpun. Ia menggelengkan kepalanya, dan tanduk birunya yang panjang menghalangi penguasa yang berat dengan kekuatan yang kuat. Xiaoyan, yang sudah berada di puncak 7 bintang, secara alami tetap tidak bergerak, tetapi badak hanya ditebas terbalik, dan cahaya biru terang dari tanduk panjang hanya sedikit redup. Pertahanannya sangat kuat. Ekspresi Xiaoyan serius. Serangan jiwa tidak dapat membantu badak, sehingga hanya dapat dibunuh dengan keterampilan bertarung dari kekuatan puncak 7 bintang. Tanpa memberi badak itu kesempatan untuk bernapas, Xiaoyan mengejar ke depan, dan Tian Huo Jigu menebas lagi. Dalam kepanikan, badak hanya bisa menggelengkan kepalanya lagi, mencoba memblokir serangan Xiaoyan dengan tanduk birunya yang panjang. Tapi kali ini Xiaoyan menekan lengannya sedikit ke kiri, dan Tian Huo Jiuji menghindari tanduk biru panjang yang diangkat oleh badak, dan menyayat kepala badak dengan angin kencang. Badak itu berteriak. Meskipun Xiaoyan tidak bisa menghancurkan kepalanya yang kokoh dengan Qi ini, tetapi kekuatan buas itu masih membuatnya mengayunkan kepalanya lurus seolah-olah dalam keadaan linglung. Datang lagi. Api surgawi telah ditebang satu demi satu. Tapi meski begitu, dia masih tidak bisa mematahkan kepala badak yang luar biasa keras itu. Badak itu hanya berteriak lagi dan lagi, kepalanya ditempatkan seperti saringan, dan 2 garis darah keluar dari lubang hidungnya. Itu juga bisa melakukan serangan balik, dan tanduk panjang yang menembakkan cahaya biru yang menyilaukan berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk Xiaoyan dengan menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk dibunuh. Xiaoyan kesal, dan dia akan menggunakan bayangan 1000 kaki untuk mengumpulkan Qi dalam sekejap. Matanya berbinar, seolah-olah dia telah memikirkan solusi yang baik, dan senyum tak terkendali muncul di sudut mulutnya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk berguling dan jatuh di belakang badak, dan Tian Huo menikam krisan badak selamanya. Krisan eksplosif. Mata semua orang yang menyampaikan energi dendam ke Xiaoyan terbelalak. Xiao Shaozhen sangat jahat. Hanya Long Yi yang hampir tidak mengeluarkan suara. Ketika Long Yi membunuh pembunuh berambut putih di Istana Pil, bukankah itu yang digunakan? Hanya saja Long Yi tidak melakukannya dengan sengaja saat itu, tetapi pria tua berambut putih dari klan iblis di Istana Pil terlalu defensif setelah menjadi buas. Long Yi kebetulan berada di belakangnya, dan dengan gerakan yang cerdas, tombak itu menikam lelaki tua berambut putih dengan pertahanan terbaik, krisan, yang lemah membunuh lelaki tua berambut putih itu dengan satu tembakan. Long Yi berani bertaruh bahwa Xiaoyan mempelajari trik ini darinya. Memang, Xiaoyan mempelajari trik ini dari Long Yi. Pada saat itu, dia berpikir bahwa menggunakan trik ini untuk menangani binatang yang merangkak atau monster yang dibinasakan jelas merupakan trik yang mematikan, terutama menggunakan penguasa api surgawinya. Begitu dia berhasil, itu akan lebih ajaib daripada keterampilan bertarung lainnya. Tidak. Sekarang dia telah menggunakan trik ini. Namun, Xiaoyan tidak berhasil dalam langkah ini. Merasakan panas terik dari krisan, badak berkeringat dingin dan dengan cepat menutup krisan. Krisan bertahan dari penguasa yang berat di bawah penutupan lipatan yang rapat dan pembelaan dendam.
Tapi itu berhasil menutup lipatan krisan dengan erat dan mengumpulkan energi pendendam di krisan, menolak penetrasi penguasa berat, tetapi tidak bisa menahan penetrasi api surgawi yang melekat pada penguasa kuno api surgawi. 5 bagian dalam terbakar, Badak menjerit kesakitan, dan matanya bulat. Bab 1074. Bagaimana Xiaoyan bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Ketika tubuhnya terlipat, dia jatuh kembali ke depan Badak seperti daun yang jatuh, dan Tian Huo Jigu menamparkan mata kiri Badak dengan sambaran petir. Mata kiri Badak itu tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam di bawah api yang membara di langit. Tubuhnya terbakar, mata kirinya meledak, Badak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melolong kesakitan, dan dimasukkan oleh Xiaoyan Tian Huo Gugu di sepanjang mulut yang terbuka dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Badak itu terhuyung mundur, berjalan seperti gunung. Akhirnya, ia gemetar dan terhuyung-huyung, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Badak sudah mati. Xiaoyan tidak berani menunda sedikit pun, dan mengambil inti sihir Badak secepat mungkin, memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi dengan cepat. Tetapi sebelum semua orang bergerak, bayangan besar telah dilemparkan di atas kepala mereka, disertai dengan suara menelan, "Guru," yang rendah. Masih belum lolos. Kelompok Xiaoyan tidak bisa tidak melihat ke langit, dan mereka langsung terkejut. Orang yang melemparkan bayangan raksasa itu adalah seekor ular raksasa dengan 2 sayap. Itu melayang di udara, sayapnya menyebar seperti 2 awan gelap, sisiknya seukuran wastafel, dan tepinya yang berwarna-warni berkilauan di bawah sinar matahari. 2 taringnya yang panjangnya beberapa meter kecemerlangan indah terus mengalir, seperti 2 kristal transparan, memberikan orang perasaan yang menyenangkan dan pada saat yang sama mengungkapkan rasa ketajaman. Aku tidak bisa melihat melalui levelnya. Xiaoyan berkata dengan suara rendah, mengepalkan penguasa kuno api surgawi dengan erat. Xiaoyan bahkan tidak bisa melihatnya, jadi itu setidaknya tahap tengah 7 bintang, jika dia berani berlari ke wilayah Badak di tahap tengah 7 bintang, itu pasti di setidaknya tahap selanjutnya dari 7 bintang. Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya. King Muer berbisik, binatang jenis ini disebut Raja Ular bersayap ganda. Ketika dia dewasa, dia adalah puncak dari 7 bintang. Dia adalah raja dari ular. Saya memiliki catatan tentang monster jenis ini, karena ular jarang memiliki sayap, jadi saya sangat terkesan. Puncak dari 7 bintang, Raja Ular. Masalah. Wajah semua orang berubah. Sekarang semua orang telah menghabiskan banyak uang, bagaimana menghadapi Raja Ular bersayap 2 di puncak 7 bintang. Tapi pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bagi Warcraft, manusia adalah yang terburuk, karena manusia akan memburu mereka tanpa henti untuk mendapatkan inti sihir mereka dan segala sesuatu yang berguna untuk budidaya manusia. Manusia adalah musuh terburuk mereka. Mereka sangat membenci manusia. Dan hutan ini milik domain monster, bagaimana manusia bisa menginjakkan kaki di sana? Bagaimana bisa manusia dibiarkan lancang di sini? Mata Raja Ular bersayap ganda itu penuh dengan roh jahat, dan dia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemprotkan kabut hitam ke kelompok Xiaoyan. Kabut hitam sebenarnya terdiri dari ular berbisa besar dan kecil yang diubah oleh dendam, dan berguling ke arah Xiaoyan dan kerumunan. Xiaoyan dan Feng Feng buru-buru melambaikan penguasa kuno api surgawi dan pedang patah biru muda secara bersamaan, dan Xiao Yi juga mengirimkan serangkaian teratai api. Api langit disapu oleh angin astral, dan kabut hitam dipadamkan oleh suhu tinggi yang dapat membakar segalanya. Tapi kabut hitam tidak lebih dari ujian kecil penghinaan Raja Ular bersayap ganda untuk kelompok Xiaoyan. Raja Ular bersayap 2 memutar tubuhnya dengan jijik, kepalanya terangkat tinggi dan melolong. Lolongan bergema di hutan seperti panggilan. Saat berikutnya, ada gemerisik yang tak henti-hentinya di hutan sekitarnya, dan ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari hutan ke segala arah dan bergegas menuju Xiaoyan.
Segera, kelompok Xiaoyan berkumpul di sekitar sejumlah ular berbisa yang tidak diketahui, dan sejumlah besar ular berbisa berkumpul di udara, mengelilingi kelompok Xiaoyan. Melihat sekeliling, itu seperti dunia ular berbisa, dan wajah Xiaoyan menjadi semakin serius. Bab 1075. Kelompok ular berbisa itu seperti hiruk-pikuk yang luas, maju selapis demi selapis, mendekati kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan pindah. Penguasa abadi api surgawi mengangkat cahaya berwarna darah yang menyilaukan, menyapu lautan yang berubah menjadi api surgawi. Keterampilan bertarung utama tingkat dunia, berenang 3 kaki. Hanya dalam beberapa saat, puluhan ribu ular berbisa mati di bawah api langit, dan bau busuk yang menyebar menjijikkan. Lautan api masih bergulir, dan ular berbisa terbakar berkeping-keping. Namun, ular berbisa itu tidak terlihat mundur, dan ular berbisa itu masih bergegas menuju Xiaoyan dan yang lainnya seperti gelombang pasang, satu demi satu, tidak takut mati. Nan Erming tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, "Tidak bagus." Dia dengan cepat mengeluarkan pil detox dan membagikannya kepada orang banyak, "Ambil cepat. Tuan Muda Xiao, kenakan topeng ki pertempuran." Tanpa menanyakan alasannya, Xiaoyan segera mengangkat satu perisai Douqi melindungi semua orang, jadi dia bertanya pada Nan Erming, "Ada apa?" Nan Erming menunjuk ke lautan api di sekitarnya. "Gas beracun. Bisa ular." Xiaoyan bingung dan bertanya kepada Nan Erming, "Racun ular ini bahkan tidak bisa memadamkan api langit saya." Nan Erming berkata dengan sungguh-sungguh, "Racun ular jenis ini di luar pemahaman saya. Xiao Shao, meskipun kami meminum pil penawarnya, tapi sekali tamengnya rusak, sayang. Gak tahan lama." Sebenarnya ini bukan gas beracun yang dimuntahkan ular berbisa, tapi kantung beracun yang dikeluarkan ular berbisa setelah dibakar. Saat berbicara, kabut hijau semakin tebal, mendekati Xiaoyan dan kelompoknya seperti pulau hijau kecil yang mengambang di ketinggian rendah, merusak perisai Douqi untuk membuat suara cici. Situasi menjadi sangat serius. Dikelilingi oleh kabut hijau beracun, bahkan jika perisai pertempuran Ki tidak dapat terkorosi dan rusak, Ki pertempuran semua orang pada akhirnya akan habis. Selain itu, ular berbisa yang berkumpul di segala arah tidak ada habisnya, dan Raja Ular bersayap 2 di puncak 7 bintang menatapnya. Xiaoyan merasa tidak berdaya. "Biarkan aku datang." Badai tiba-tiba berteriak, "Api langit tidak bisa dipadamkan, dan aku tidak bisa membubarkannya jika aku tidak menukar angin." "Itu benar. Mengapa Anda tidak berpikir bahwa angin dapat mengusir kabut ketika Anda sedang terburu-buru?" Selama kabut beracun dapat dihilangkan dan api surgawi Xiaoyan hadir, tidak peduli berapa banyak ular berbisa yang ada, tidak ada yang perlu ditakuti. Jika itu hanya Raja Ular bersayap 2 di puncak 7 bintang, Xiaoyan, yang juga bisa memiliki kekuatan 7 bintang berdasarkan keterampilan bertarung timnya, akan memiliki peluang tertentu untuk menang. Storm merentangkan tangannya dan perlahan mengangkatnya. Ajaibnya, saat 2 telapak tangan badai berputar satu sama lain, embusan angin muncul dari udara tipis melalui perisai Douqi, dan kabut hijau samar berputar di sekitar perisai Douqi. Kabut hijau samar berubah lebih cepat dan lebih cepat dengan angin geng, membentuk angin puyuh hijau tua yang besar, dan mata angin adalah badai di perisai Douqi. Pada saat ini, Nan Erming berkata, "Tuan Muda Xiao, kendurkan perisainya, dan saya akan menambahkan sesuatu ke kabut beracun untuk melihat apakah itu dapat mengurangi toksisitas kabut beracun." Nah, ini sangat diperlukan. Setelah kabut beracun didorong oleh angin, itu pasti akan menyebar di udara, dan itu masih akan menimbulkan ancaman besar bagi semua orang. Nan Erming adalah ahli racun, meskipun dia tidak mengerti racun kabut beracun ini, tidak peduli seberapa kuat racunnya, itu masih racun ular, dan ada racun lain yang bisa mengatasinya. Xiaoyan menghilangkan perisai Douqi, dan Nan Erming segera menembakkan bola merah muda ke arah angin puyuh hijau.
Bola merah muda itu menabrak angin puyuh hijau, menyebarkan gumpalan merah muda ke angin puyuh. Itu adalah awan bubuk merah muda yang dikumpulkan Nan Erming dengan energi dendamnya, sangat beracun. Seperti segala sesuatu di dunia, racun dibagi menjadi yin dan yang. Ular sering ditemukan di tempat yang lembab, sehingga racunnya sangat jahat. Bubuk merah muda Nan Erming disebut bubuk kalajengking merah. Yin dan yang saling mengontrol. Bubuk kalajengking merah ini mungkin dapat menahan toksisitas kabut beracun hijau samar sampai batas tertentu. Bab 1076. Benar saja, kabut beracun hijau samar yang dicampur dengan bubuk kalajengking merah menjadi lebih gelap, dan tampak sedikit hijau tua, dan toksisitasnya tampaknya telah berubah. Telapak tangan badai tiba-tiba mendorong keluar, dan angin puyuh hijau segera terbelah menjadi 4, berguling ke 4 arah badai. Pada saat yang sama, Xiaoyan memikirkannya, dan dengan cepat mempersempit ruang lingkup lautan api di sekitar tubuhnya, agar tidak membakar lebih banyak ular berbisa dan menghasilkan lebih banyak kabut beracun. Apa itu kejutan? Peristiwa bahagia yang tak terduga itu mengejutkan. Sekarang, 4 angin puyuh hijau yang tenang memberi Xiaoyan kejutan besar. Begitu 4 angin puyuh hijau samar terlibat dalam kelompok ular berbisa yang padat, ular berbisa yang terperangkap oleh kabut beracun berhenti melonjak ke depan, dan setelah beberapa saat berjuang, mereka membeku dan berhenti bergerak. Ular itu diracuni oleh kabut beracun. Diracuni oleh racun mereka sendiri. Ini benar-benar aneh. Tapi hal aneh seperti itu terjadi di depan mata semua orang. Ular berbisa itu diracuni oleh kabut beracun hijau. Ternyata yin dan yang tidak hanya bisa saling mengalahkan, tapi juga saling menghasilkan. Kabut beracun hijau samar dicampur dengan bubuk kalajengking merah, dan setelah fusi dua racun, satu yin dan satu yang, toksisitas telah mengalami perubahan besar, bukannya melemah, menjadi lebih kuat. Selain itu tidak bisa hanya dikatakan sebagai racun yin atau racun yang, tetapi racun yang bersifat yin dan yang sangat mendominasi. Bagaimana ular berbisa itu bisa mentolerirnya? Bab 1077. Benar-benar ceroboh. Awalnya, badai hanya ingin mengusir kabut beracun. Awalnya, Nan Erming hanya ingin mencampur bubuk kalajengking merah untuk melemahkan toksisitas beberapa kabut hijau samar. Sekarang telah menjadi serangan balik yang kuat dari, kembali ke sisi lain. Bisakah kamu terkejut? Raja ular bersayap 2 melihat semua yang terjadi di bawah dengan mata dingin, dan kemarahan di matanya menjadi semakin intens. Baru saja, ketika kabut beracun hijau samar mengelilingi Xiaoyan dan yang lainnya di perisai Doqi, ia berpikir bahwa itu telah sepenuhnya mengendalikan situasi, dan sangat nyaman menunggu untuk melihat bagaimana Xiaoyan dan yang lainnya akan diubah oleh kabut beracun setelah mereka menghabiskan Doqi mereka, genangan darah. Bagaimana mungkin badai bisa mengusir kabut beracun? Dan tidak pernah berpikir bahwa di antara manusia ini ada ahli racun, dan racun yang digunakannya akan membunuh bahkan ular berbisa yang dikendarainya. Jika ular berbisa itu mati, itu akan menjadi tak tertahankan untuk kehilangan seperti itu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar karena marah dan melolong terus-menerus. Xiaoyan dan yang lainnya hanya merasakan dengungan di telinga mereka dan sakit kepala yang membelah. Pertarungan sonik. Serangan sonik adalah metode serangan yang sangat canggih, cepat dan meresap, sehingga sulit untuk dicegah. Raja ular bersayap 2 sebenarnya bisa melakukan serangan sonik, memang monster tingkat raja. Xiaoyan dengan cepat menopang perisai Doqi lagi. Namun, meskipun perisai Doqi Xiaoyan berada di level awal 7 bintang, itu tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suara siulan Raja Ular Bersayap 2, dan dia masih gemetar di bawah teknik pertempuran sonik Raja Ular Bersayap 2 ini. Yang lain buru-buru kehilangan ki pertempuran mereka ke Xiaoyan, dan memperkuat kekuatan perisai ki pertempuran ke tingkat puncak 7 bintang, sehingga suara siulan Raja Ular Bersayap ganda dapat sepenuhnya diblokir.
Tetapi angin puyuh yang dikendalikan oleh badai tidak dapat menghindari serangan pertempuran sonik dari Raja Ular Bersayap 2. Dirusak olehmu, mendengus. Saya mungkin juga meledakkan diri saya sendiri. Sudut mulut Feng Feng dingin dan dia meludahkan kata, meledak. 4 topan segera meledak, tidak hanya kabut beracun yang dengan cepat menghilang meracuni sejumlah besar ular berbisa, tetapi juga gelombang suara yang tidak akan membahayakan ular berbisa juga diterbangkan oleh angin puyuh, dan kawanan ular akan meledak, dibombardir menjadi bubuk. Raja Ular Bersayap 2 menjadi semakin kesal. Melalui perisai Doqi, tidak bisa merasakan bahwa Xiao Yan tidak lagi berada di tahap awal 7 bintang, tetapi di puncak 7 bintang. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan ia bergegas menuju kerumunan dengan sayap terentang, dan menggunakan ekornya yang tebal untuk menamparkan perisai Doqi. Tapi perisai pertempuran Qi hanya bergetar hebat, dan tidak runtuh. Bab 1078. Raja Ular Bersayap Ganda terkejut ketika dia melihat bahwa pukulan kuatnya tidak mengalahkan perisai Qi pertempuran yang dipegang oleh manusia di tahap awal 7 bintang. Namun, ia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ia segera melayang ke udara dengan punggung penuh, bergegas menuju perisai Doqi seperti sambaran petir, dan kemudian berputar tiba-tiba ketika mendekati perisai Doqi, ekor panjangnya yang tebal meminjam. Dengan momentum terburu-buru dan kekuatan memutar, dia menabrak perisai Doqi. Meskipun perisai Doqi adalah kekuatan tingkat puncak bintang 7, tetapi bagaimanapun, itu hanya diringkas oleh Qi pertempuran. Bagaimana ia dapat menahan kekuatan penuh dari Raja Ular Bersayap Ganda yang juga merupakan bintang 7 tingkat puncak? Perisai Doqi Xiao Yan tiba-tiba runtuh. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat menyapu mundur lebih dari 10 meter, dan segera berdiri dan melakukan keterampilan bertarung tim untuk mentransfer energi bertarung ke Xiao Yan, siap untuk pertempuran sengit dengan Raja Ular Bersayap 2. Raja Ular Bersayap Ganda segera merasakan lonjakan tiba-tiba Xiao Yan dalam fluktuasi Doqi. Sangat terkejut, Xiao Yan mampu meningkatkan kekuatan Doqi di tahap awal 7 bintang ke puncak 7 bintang yang sama. Meskipun sangat marah, tiba-tiba menghentikan sosok yang akan mengejar, dan rasa dingin di matanya bercampur dengan ketidakpercayaan. Saat berikutnya, ia meringkuk dan mengangkat kepalanya, dan huruf ular itu merintih. Rengekan itu memiliki melodi yang aneh, seperti nyanyian dan pelafalan, dan seperti tangisan. 7 orang Xiao Yan terkejut, keterampilan bertarung sonik lainnya. Tapi rengekan ini tidak terdengar seperti kekuatan serangan yang diharapkan dari teknik Sonic Do, tapi terdengar sangat nyaman. Apakah ada pendahuluan untuk keterampilan bertarung sonik ini? Tidak. Harus mengganggunya. Tetapi ketika Xiao Yan hendak melemparkan 1000 kaki tanpa bayangan, ketujuh orang itu jatuh ke dalam kegelapan pada saat yang bersamaan. Kegelapan tidak ada habisnya, dan sangat sunyi sehingga tidak ada suara sama sekali. Namun kesunyian semacam ini tidak membuat orang bingung, malah sebaliknya seolah mampu membasuh kotoran jiwa setiap orang, membuat orang menjadi tenang, dan membuat orang rela menyublimkan jiwanya dalam kegelapan yang sunyi. Tidak dapat membantu, senyum Sutai secara bertahap terbentuk di wajah ketujuh orang itu. Serangan jiwa. Untungnya, tepat ketika ketujuh orang itu akan tenggelam ke dalam kesadaran gelap yang tenang, fluktuasi aneh muncul di lautan kesadaran Xiao Yan. Itu adalah pertahanan naluriah dari jiwa. Fluktuasi aneh beriak dalam kegelapan, dan mereka dengan cepat mengembun menjadi api kecil berwarna merah darah untuk menghilangkan kegelapan. Tidak baik, ini adalah serangan jiwa. Setelah menyingkirkan serangan jiwa Raja Ular Bersayap Ganda, mata Xiao Yan memancarkan cahaya yang ganas, dan lautan kesadaran yang buru-buru mengirimkan kekuatan jiwa yang melilit semua orang sedikit terkejut. Semua orang seolah terbangun dari mimpi, mengingat bahaya barusan tidak bisa membantu tetapi berdebar, bagaimana Raja Ular Bersayap 2 masih bisa melakukan keterampilan bertarung jiwa. Tapi mereka tidak terlalu takut. Mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan tertangkap basah,
tetapi mereka hanya tahu bahwa Xiao Yan telah mematahkan keterampilan bertarung jiwa Raja Ular Bersayap Ganda. Mampu mematahkan keterampilan bertarung jiwa Raja Ular Bersayap Ganda berarti bahwa kekuatan jiwa Raja Ular Bersayap Ganda tidak sekuat Xiao Yan, dan jika dia memanfaatkan ini dengan baik, mungkin ada peluang untuk mengalahkan ganda Raja Ular Bersayap. Apa yang semua orang bisa pikirkan, Xiao Yan memikirkannya saat dia bangun. Raja Ular Bersayap 2 juga memikirkannya. Bab 1079. Kedua serangan itu sia-sia, terutama ketika serangan jiwa itu rusak. Raja Ular Bersayap 2 tahu bahwa badak dan kera raksasa lapis baja di tahap tengah 7 bintang benar-benar akan mati di bawah tangan beberapa manusia ini di tahap awal dari bintang 7. Individu memiliki kekuatan yang jauh melampaui level mereka dan berbagai kemampuan yang tidak diharapkan. Jika ingin membunuh mereka, ia tidak dapat mengandalkan racun, serangan sonik, dan serangan jiwa. Ia harus mengandalkan kekuatan komprehensif dari puncak bintang 7, dan juga harus mencegahnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, tepat setelah Xiao Yan menyelamatkan semua orang, ia membuat pengintai dengan kepalanya, dan 2 taring transparannya yang seperti kristal menikam Xiao Yan dengan awan kecemerlangan berkabut. Xiao Yan buru-buru melintasi penggaris dengan kedua tangan, menggunakan bagian belakang penggaris untuk menahan serangan Fang Fang, dan memanfaatkan kekuatannya untuk terbang mundur dan mundur sejauh belasan kaki. Begitu dia merindukan Xiao Yan, Raja Ular Bersayap 2 itu langsung menikam Nan Erming dengan taringnya seperti kilat. Di antara kerumunan, orang yang bisa membuat Raja Ular Bersayap 2 lebih memperhatikan pasti Xiao Yan, karena Xiao Yan memiliki peringkat tertinggi di antara kerumunan, dan pada pandangan pertama dia tahu bahwa dia adalah pemimpin kerumunan, tetapi yang paling dibenci oleh Raja Ular Bersayap 2 adalah Nan Erming, karena racun Nan Erming membunuh tak terhitung bawahannya. Dengan kesenjangan kekuatan yang besar antara orang lain kecuali Xiao Yan dan Raja Ular Bersayap Ganda, tidak ada yang bisa menahan sambaran petir dari Raja Ular Bersayap Ganda. Begitu Nan Erming ditusuk oleh taring Raja Ular Bersayap Ganda, dia pasti akan mati. Namun, ada Long Yi. Dengan jentikan tubuh Long Yi, tubuh asli 9 naga guntur emas mendalam muncul untuk melindungi Nan Erming dan semua orang, dan armor Dewa Petir langsung merasukinya. Dia harus menggunakan pertahanan yang kuat dari armor Dewa Petir dan 9 naga guntur emas mendalam untuk mempertahankan Raja Ular Bersayap Ganda. Bab 1080. Jadi, apakah Long Yi selamat dari pukulan Raja Ular Bersayap Ganda? Raja Ular Bersayap Ganda tidak menusuk Long Yi sama sekali. Di antara monster, naga yang paling ditakuti adalah ular. Setiap ular berfantasi bahwa suatu hari ia akan berevolusi menjadi naga. Tiba-tiba naga emas dengan kekuatan naga tertinggi muncul di depannya, dan Raja Ular Bersayap Ganda gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyerang dalam ketakutan. Kesempatan tidak bisa dilewatkan, Xiao Yan segera menggunakan keterampilan bertarung jiwanya. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan 2 cakram gerindra besar muncul di udara dan di tanah. Penggiling jiwa, itu bukan pedang jantung dari serangan jiwa tunggal, tetapi roda penggilingan jiwa dari serangan jiwa jarak jauh. Karena ular berbisa harus dilawan agar bisa menghadapi Raja Ular Bersayap 2 dengan tenang. Meskipun ular berbisa itu dibunuh oleh racun Nan Erming, itu masih lebat seperti padang rumput. Jika bukan karena masalah yang disebabkan oleh kabut beracun hijau, Xiao Yan diserang oleh Raja Ular Bersayap Ganda. Itu telah lama digunakan untuk membunuh ular berbisa. Rotasi cakram gerindra hitam dan putih lambat, tetapi itu adalah kekuatan jiwa di tingkat tengah pikiran, umumnya. Raja Ular Bersayap Ganda, yang kekuatan jiwanya tidak lemah, tidak dipukul keras oleh penggilingan jiwa, itu hanya bingung. Tetapi kelompok ular berbisa tidak tahan dengan pencekikan kekuatan jiwa yang begitu kuat, dan mereka semua dihancurkan dalam sekejap. Kata apa yang paling tepat menggambarkan adegan ini? Tidak ada.
Satu kata pun yang paling tepat menggambarkan adegan ini. Spektakuler. Ya, itu spektakuler. Puluhan ribu ular berbisa semua berhenti berenang, memutar beberapa kali, dan kemudian mati kaku. Memang spektakuler. Terkejut. Ya, itu mengejutkan. Keahlian bertarung jiwa dapat membunuh ribuan ular berbisa dalam hitungan detik. Tidak bisakah itu mengejutkan? Jika Raja Ular Bersayap 2 itu sadar, dia pasti akan sangat terkejut. Sementara Raja Ular Bersayap Ganda masih bingung, bayangan ungu menyapu, dan bila ganda bermata dua menembus mata Raja Ular Bersayap Ganda. Serangan diam-diam semacam ini adalah yang terbaik dari Ziying. Namun, di antara kerumunan, hanya Ziying yang berani mengambil chestnut dari api. Karena tidak ada yang tahu apakah Raja Ular Bersayap Ganda akan bangun tiba-tiba, jika tidak ada kecepatan yang sangat cepat dan sosok yang sangat gesit, dia tidak akan berani mengambil risiko dengan mudah. Oleh karena itu, badai perlahan mengayunkan pedang yang patah dan mengorbankan bila angin, dan juga menyerang mata Raja Ular Bersayap 2, Nan Erming menikam tombak yang mengejutkan itu dengan panjang dan tebal ke mulut berdarah Raja Ular Bersayap 2, dan ingin menusuk Raja Ular Bersayap 2. Masuk melalui tubuh. Mereka hanya dapat menyerang titik lemah Raja Ular Bersayap Ganda, lagi pula, mereka hanya memiliki kekuatan 6 bintang, dan serangan mereka pasti tidak dapat menyerang tubuh Raja Ular Bersayap Ganda yang berada di puncak 7 bintang dan ditutupi sisik. Oleh karena itu, King Muer tidak langsung menyerang. Dia memutar matanya sebelum menggoyangkan cambuknya untuk membentuk rantai bayangan yang bergerak maju secara perlahan dan tidak tergesa-gesa. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Zhang Zi tegang dan bersiap untuk menyerang, serangan balik oleh Raja Ular Bersayap Ganda yang tiba-tiba terbangun. Bab 1081. Kehati-hatian orang banyak itu benar. Pertahanan jiwa Raja Ular Bersayap Ganda benar-benar tidak lemah. Begitu pedang tajam Ziying mendekat, Raja Ular Bersayap Ganda bangun dari kebingungan. Tapi dia masih bangun agak terlambat. Rao segera menoleh, dan mata kirinya masih tertusuk oleh pedang tajam Ziying. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Tapi itu tidak bisa berteriak, karena tombak mengejutkan Nan Erming telah menusuk mulutnya, dan dia langsung melaju ke dalamnya, memutar dan mengaduk, dan darah menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur. Ada juga bila angin dao-dao yang memotong lubang dao-dao di kepalanya, meskipun lubangnya tidak dalam, itu membuatnya merasa sangat terhina. Tapi kali ini bukan saatnya untuk langsung membenci. Jika Anda tidak segera keluar dari bahaya, begitu manusia di tahap awal 7 bintang ikut menyerang, mungkin nyawanya akan hilang di sini. Tubuhnya tegak dan buru-buru mundur untuk menarik tombak panjang yang telah menembus tubuhnya, dan kemudian menggelengkan kepalanya untuk mengangkat bayangan ungu, dan ekornya yang panjang menghantam tanah, dan hendak bangkit kembali. Pada saat ini, lingkaran bayangan cambuk melilitnya, membuatnya tidak dapat menahannya ketika ingin mundur. Itu adalah rantai bayangan yang telah diguncang King Muer sebelumnya. Hanya saja, bagaimana lingkaran cambuk bayangan King Muer dapat menjebak Raja Ular Bersayap 2 di puncak 7 bintang. Kipas sayap ganda Raja Ular Bersayap Ganda, menyebar keluar dari tepi bilah cahaya bersayap ganda dengan sinar cahaya yang kuat, menembaki semua orang. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa setiap orang harus berurusan dengan pedang ringan, Raja Ular Bersayap 2 akhirnya kembali ke udara. Raja Ular Bersayap Ganda saat ini, mata kirinya berlumuran darah, sudut mulutnya memerah, luka di kepalanya banyak, dan dia sangat malu, di mana prestise sebelumnya. Ia ingin menghidupkan kembali prestisenya, ia ingin membiarkan manusia ini tahu bahwa mereka telah membuatnya benar-benar marah, ia memiliki cara untuk membunuh mereka, dan itu pasti akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Dengan raungan, ia mengepakkan sayapnya dengan panik. Ketika kipas sayap ganda menjadi hantu, beberapa kecemerlangan hijau menyembur keluar dari hantu. Bab 1082. Hati-hati.
Tombak Nan Erming yang mengejutkan segera menonjol. Ujung tombak itu mengambil beberapa cahaya hijau seperti capung di atas air, menarik mereka bersama-sama menjadi kelompok lampu hijau, dan kemudian meninju tanah. Dia meledakkan sebuah lubang, melemparkan bola lampu hijau ke dalam lubang dengan pistol, dan kemudian mengirim dendam untuk mengaduk tanah untuk mengubur bola lampu hijau di dalam lubang. Melihat tanah yang mengubur massa lampu hijau mengeluarkan asap kuning, dan daun-daun yang jatuh bercampur di tanah berubah menjadi air kuning. Lampu hijau ini sangat beracun. Semua orang takut setelah melihatnya. Jika Nan Erming melihatnya sekilas, mereka tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya jika mereka tersentuh oleh lampu hijau ini. Dengan keterampilan bertarung tim, kekuatannya dapat dinaikkan ke puncak 7 bintang, tetapi jika dia bekerja keras, Xiao Yan tidak takut. Jangan biarkan Raja Ular Bersayap 2 sembarangan menggunakan serangan beracun. Mata Xiao Yan menyipit, dan lampu merah menyala di dahinya. Meskipun penggilingan jiwa sangat kuat, itu jauh lebih cepat dan lebih tersembunyi daripada Xin Jian. Tentu saja, Xin Jian digunakan untuk serangan diam-diam. Rao adalah Raja Ular Bersayap Ganda yang menjadi lebih waspada tentang keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan, tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan masih di atasnya, dan itu masih tipuan. Tubuh tiba-tiba membeku, kehilangan kendali kesadaran, dan jatuh dari udara. Badai segera mengayunkan 9 bilah angin biru muda, baik secara langsung menyerang atau terbang di sekitar, dengan sudut yang sangat rumit, dan targetnya adalah semua tempat di mana Raja Ular Bersayap Ganda terluka. Setelah kekuatan badai meningkat, kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan serangannya menjadi lebih kejam. Long Yi juga galak. Hanya saja kekejaman Long Yi sangat berbeda dengan badai. Meskipun tujuan utamanya adalah menginginkan kehidupan Raja Ular Bersayap Ganda, kekejaman badai adalah membuat Raja Ular Bersayap Ganda lebih buruk, sedangkan kekejaman Long Yi adalah untuk menimbulkan kerusakan fatal pada Raja Ular Bersayap Ganda. Perbedaan terbesar adalah bahwa penampilan Storm kejam, sementara Long Yi adalah hip-hop, jelas dengan kejahatan anak di bawah umur. Ketika kerumunan mengepung tempat Raja Ular Bersayap 2 akan jatuh, Long Yi juga langsung mengubah 9 naga guntur emas mendalam menjadi bentuk manusia dan berlari ke tempat Raja Ular Bersayap 2 jatuh, dan menancapkan tombak emas terbalik di tanah. Ujung tombak emas berenang dengan kilat dan memancarkan cahaya dingin. Jika Raja Ular Besar Bersayap 2 jatuh lurus, orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Bab 1083. Namun, bertentangan dengan harapan Xiao Yan dan yang lainnya, pertahanan jiwa Raja Ular Bersayap Ganda benar-benar tidak lemah. Itu sadar dalam kecelakaan itu, dan sayapnya mengayunkan bilah angin yang hendak menyerangnya, dan pada saat yang sama, tiba-tiba berhenti jatuh. Begitu dia melihat ujung pistol yang berdiri terbalik di bawahnya, dia tidak bisa menahan keringat, diam-diam memanggilnya kebetulan. Tapi ketakutannya belum hilang, dan rasa sakit yang parah seperti terbelah datang dari mata kirinya. Ternyata 9 bilah angin yang diayunkan oleh badai hanya menyapu 8, dan 1 mengenai mata kirinya, yang sudah terluka. Itu menjerit dan langsung tenggelam. Meskipun tenggelamnya jauh lebih kecil kemungkinannya untuk jatuh daripada sebelumnya, tetapi dengan tubuhnya yang besar dan berat jatuh di ujung tombak yang terbalik dan ditusuk oleh tombak emas Long Yi, itu masih tidak bisa menahan melolong lagi, darah menyembur. Pada saat yang sama, senjata semua orang menyerangnya dengan berbagai keterampilan bertarung. Untuk sementara waktu, sisiknya yang berwarna-warni terbang, daging merahnya terciprat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Raja Ular Bersayap 2 tahu betul bahwa ia telah jatuh ke dalam kesulitan dikelilingi dan dibunuh. Ia panik, dan kemarahannya benar-benar tersulut. Itu mengeluarkan raungan dari kedalaman tenggorokannya, dan sinar cahaya berwarna-warni keluar dari tubuhnya yang terluka, dan darah yang memancar dari lukanya segera berubah menjadi virus, dipenuhi dengan bau yang luar biasa tidak menyenangkan. Semua orang merasa pusing dan dengan cepat menjauhkan diri.
Tetapi Raja Ular Bersayap 2 tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tidak peduli bahwa tubuhnya akan layu secara bertahap karena ini, dan semakin banyak darah mengalir keluar dari lukanya, berubah menjadi biru hijau, seolah-olah itu bukan darahnya sama sekali. Ini adalah trik pamungkas Raja Ular Bersayap Ganda. Ini adalah trik unik yang tidak hanya dapat menyelamatkan nyawanya tetapi juga membunuh musuh dengan biaya besar, kehilangan esensi darah dan mengorbankan esensi kehidupan. Ketika darah virus menetes ke tanah dan menyebar ke sekitarnya, itu merusak semua yang bersentuhan dengannya termasuk tanah, air, dan daun yang jatuh menjadi kabut hijau gelap yang naik, dan itu ada di benak keduanya, Raja Ular Bersayap. Didorong ke daerah sekitarnya, tentu saja, itu terutama bergegas menuju Xiaoyan dan kerumunan, dan terburu-buru, itu merusak segalanya dan tumbuh lebih kuat. Tidak perlu untuk pengingat Nan Erming, semua orang melihat kengerian kabut beracun hijau tua ini. Badai menari pedang patah biru muda, dan kemudian angin membuat suara keras, dan aliran udara berkumpul dari segala arah, membentuk badai yang menyapu kabut beracun. Tapi hasilnya mengecewakan. Badai yang menyapu kabut beracun, dan ditelan oleh kabut beracun dalam sekejap. Tidak, itu tidak ditelan, tetapi diasimilasi. Area yang ditutupi oleh kabut beracun tiba-tiba meluas lagi, dan konsentrasinya tidak berkurang, menutupi bagian depan kelompok Xiaoyan. Tidak hanya tidak membubarkan kabut beracun, tetapi berasimilasi untuk meningkatkan momentumnya. Xiaoyan dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan tertekan. Bahkan angin pun bisa berasimilasi. Racun apa ini? Jika Anda direndam dalam kabut beracun ini, bukankah bahkan tidak memiliki buih yang tersisa? Berdiri 100 meter dari kabut beracun, menahan sedikit pusing yang disebabkan oleh bau busuk yang samar, Xiaoyan mengertakkan gigi dan melihat Raja Ular Bersayap 2 yang tersembunyi di kabut beracun, dan memutuskan untuk mundur. Bab 1084. Menarik. Mendengar transmisi suara Xiaoyan, semua orang tidak mau. Itu adalah inti ajaib dari Warcraft Puncak Bintang 7. Tapi apa yang bisa saya tidak mau lakukan? Dengan kabut beracun yang menakjubkan yang melindungi mereka, mereka tidak bisa mendekati Raja Ular Bersayap 2, apalagi membunuhnya. Meskipun Raja Ular Bersayap Ganda mungkin tidak dapat mendukung untuk waktu yang lama, siapa yang tahu kapan Raja Ular Bersayap Ganda akan mendorong kabut beracun untuk bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak dapat mereka hindari. Semua orang hanya bisa mulai melangkah mundur dengan penyesalan. Namun, dipaksa untuk menggunakan trik pamungkas dengan mengorbankan esensi darah dan mengorbankan esensi kehidupan, bagaimana? Mungkin Raja Ular Bersayap 2 membiarkan Xiaoyan pergi. Dengan mata kanannya menyipit karena kebencian, Raja Ular Bersayap Ganda membuka mulutnya dan mengirimkan gelombang suara yang menyelimuti kerumunan. Pada saat yang sama, sinar cahaya berwarna-warni yang mengalir dari tubuhnya mengalir ke kabut beracun seperti air, dan kabut beracun mengalir ke arah semua orang seperti gelombang pasang. Kecepatan serangan gelombang suara begitu cepat, kecuali Xiaoyan, yang telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama, yang lain yang baru saja berbalik dan hendak mundur segera membeku di tempat. Xiaoyan buru-buru mengayunkan kekuatan jiwanya, dan menghilangkan ketidaknormalan semua orang dengan kecepatan tercepat. Tetapi semua orang sadar kembali, dan Raja Ular Bersayap 2 mengirimkan gelombang suara lain, dan semua orang membeku lagi. Xiaoyan dengan cepat melepaskannya dengan kekuatan jiwanya. Tapi segera gelombang suara lain menghantam. Semua orang bolak-balik dalam kebingungan dan kebangkitan di bawah serangan sonik Raja Ular Bersayap 2 dan resolusi Xiaoyan. Dengan kata lain, selama Raja Ular Bersayap 2 terus mengirimkan serangan sonik, tidak akan ada kemungkinan bagi siapapun selain Xiaoyan untuk mengungsi. Hati Xiaoyan tenggelam ke dasar saat dia melihat kabut beracun yang besar yang bergulir dan semakin dekat. Tapi Xiaoyan juga tenang. Dia berhenti untuk menyelamatkan semua orang,
menatap Raja Ular Bersayap 2 yang menjulang di kabut beracun, dahinya memerah darah. Bab 1085. Meskipun tingkat kematian, pedang hati, tidak sebaik, penggilingan jiwa, kemenangannya cepat. Bagi orang-orang yang berada dalam bahaya, ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mengeluarkan mereka dari masalah. Selain itu, menilai dari keadaan Raja Ular Bersayap 2 yang sekarang samar-samar layu, Xiao Yan percaya bahwa Raja Ular Bersayap 2 pasti telah membayar harga yang mahal untuk mendesak kabut beracun seperti itu. Serangan sonik jiwanya mungkin hampir mengering naik, dan saat ini, pedang hati tidak akan seefektif sebelumnya. Selama Raja Ular Bersayap 2 dapat menghentikan serangan gelombang suara untuk sementara waktu, semua orang dapat menghindari kabut beracun hijau tua. Melalui kabut beracun, Raja Ular Bersayap Ganda memandang kerumunan yang terperangkap di tempat oleh serangan gelombang suaranya dan sepertinya menunggu kematian. Pedang kecil berwarna darah diam-diam menembus lautan kesadaran Raja Ular Bersayap 2, dan ada aura pembunuh yang ganas di sekitar pedang. Raja Ular Bersayap Ganda terkejut, dan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadatkan ular kecil berwarna-warni di lautan pengetahuan dan bergegas menuju pedang berwarna darah dan serangan sonik. Tidak jelas apakah ular kecil berwarna-warni itu membuka mulutnya dan menelan pedang kecil berwarna darah, atau apakah pedang kecil berwarna darah itu menusuk tubuh ular kecil berwarna-warni dari mulut ular kecil berwarna-warni yang terbuka. Warna ular berwarna-warni itu tiba-tiba memudar, dan kabut beracun hijau tua yang tebal keluar dari tubuhnya. Dengan sedikit suara cici, pedang berwarna darah itu berubah menjadi kabut samar berwarna darah oleh kabut beracun hijau tua, yang terhapus di tubuh ular berwarna-warni itu. Ular kecil berwarna-warni ini adalah kemampuan pertahanan jiwa Raja Ular Bersayap Ganda setelah dia melakukan jurus pamungkasnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Lampu merah di dahinya menyala lagi, dan pedang kecil berwarna darah ditembakkan. Kali ini, pedang kecil berdarah itu tidak membiarkan ular kecil berwarna-warni menelannya. Dengan kata lain, bukannya menusuk di mulut terbuka ular 7 warna, ular itu mengelak ke kiri dan ke kanan dan menempel pada 7 inci ular berwarna-warni itu. Dan, tepat ketika kabut beracun berwarna hijau tua tersebar pada ular kecil berwarna-warni, darah menyembur keluar, dan itu meledak dengan hebat seperti gunung berapi yang meletus. Pedang berwarna darah meledakkan dirinya sendiri di lautan kesadaran Raja Ular Bersayap 2. Tiba-tiba, ular berwarna-warni menjadi hampir transparan, dan kemudian runtuh setelah bergetar beberapa kali. Sudut mulut Raja Ular Bersayap Ganda juga merembes merah. Namun, itu hanya berdarah dari sudut mulutnya. Ular berwarna-warni telah menanggung sebagian besar energi penghancuran diri dari pedang berwarna darah untuk lautan kesadarannya, dan itu tidak terluka parah. Pada saat ini, kabut beracun hijau tua mendekati jarak hanya 30 kaki dari semua orang. Terlambat untuk menyesal. Xiao Yan memanfaatkan momen ini untuk melepaskan kekuatan jiwanya untuk meredakan kebingungan semua orang. Tetapi setelah semua orang bangun, mereka akan menyapu dan menghindar, ketika Raja Ular Bersayap 2 mengirimkan serangan sonik tepat waktu, dan pada saat yang sama mengembun dan membentuk ular kecil berwarna-warni di lautan kesadaran. Hanya saja ular kecil berwarna-warni ini jelas tidak sekokoh yang sebelumnya, dan warnanya pun tidak seindah yang sebelumnya. Jelas, kekuatan jiwa Raja Ular Bersayap 2 hampir habis. Waktu hampir habis, Xiao Yan buru-buru melemparkan perisai Doqi pada semua orang. Apakah itu berguna atau tidak, dia hanya berharap untuk memblokir kabut beracun hijau tua untuk semua orang, bahkan untuk sesaat. Pada saat ini, mungkin hidup atau mati, dan kemudian dia menembakkan pedang kecil berwarna darah di lautan kesadaran Raja Ular Bersayap 2. Xiao Yan ingin mengulangi trik lama, tapi kali ini, ular warna-warni juga belajar menjadi pintar. Pedang kecil berdarah itu baru saja memasuki lautan kesadaran Raja Ular Bersayap 2. Ular kecil berwarna-warni menerkamnya seolah-olah sudah membuat persiapan,
dan membungkus pedang kecil berwarna darah itu erat-erat untuk menahannya dari penghancuran diri, dan pada saat yang sama, kabut beracun hijau tua tersebar di seluruh tubuhnya. Kekuatan asimilasi kabut beracun hijau tua sangat menakutkan. Pedang berwarna darah hanya berjuang beberapa kali sebelum berubah menjadi kabut darah dan menghilang dalam kabut beracun hijau tua. Kabut beracun hijau tua semakin dekat dan dekat dengan semua orang, dan bayangan kematian telah menyelimuti semua orang. Semakin kritis itu, semakin dibutuhkan ketenangan dan ketenangan. Meskipun Xiao Yan berkeringat dingin di punggungnya, energinya terkonsentrasi belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa pertempuran antara keterampilan pertarungan jiwa, Xiao Yan tahu betul bahwa mustahil untuk mengendalikan Raja Ular bersayap ganda dalam waktu sesingkat itu hanya dengan pedang hati. Dalam keadaan darurat, dia memikirkan keterampilan bertarung jiwa lain, mencekik, yang dia pelajari dari Chang Qionghan. Strangle digunakan bersama-sama, dimungkinkan untuk menyingkirkan bahaya membakar alis saat ini. Namun, pedang hati adalah serangan utama. Strangling adalah kehancuran utama. Tidak mudah untuk menggabungkan dua keterampilan bertarung dengan efek yang sama sekali berbeda, dan dia belum pernah mencobanya sebelumnya, dan karena dibutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk melemparkan, mencekik, daripada melemparkan pedang hati, sekarang dia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa. Dapatkah dia berhasil? Tapi selain itu, apakah ada cara lain? Dia memikirkannya, dan menembakkan pedang kecil berwarna darah. Di mata Raja Ular bersayap ganda, ini hanya perjuangan sekarat Xiao Yan. Pedang berwarna darah itu baru saja menembus ke lautan kesadarannya, ular berwarna-warni itu menjerat pedang berwarna darah sampai mati. Tapi kali ini, ular berwarna-warni baru saja membubarkan kabut beracun hijau tua, dan pedang berwarna darah telah berubah menjadi berwarna darah, aliran air, untuk melepaskan diri dari belenggu ular warna-warni. Keheranan ular warna-warni berubah menjadi garis tipis merah yang tak terhitung jumlahnya, yang terjalin menjadi jaring padat saling silang di lautan kesadaran Raja Ular bersayap ganda secepat seperti kilat. Ini bukan bentuk lain dari pedang berwarna darah, tetapi bentuk setelah perpaduan, pedang hati, dan mencekik. Hidup dan mati dapat merangsang yang paling potensial, dan pada saat yang kritis, Xiao Yan berhasil. Garis merah tipis bersinar dengan cahaya berwarna darah centil, seolah-olah melampiaskan pembunuhan yang kejam. Maksudku, masing-masing seperti pisau tajam dan mulai memotong lautan kesadaran. Bagaimana mungkin lautan kesadaran rusak? Menahan rasa sakit yang parah karena dipotong oleh lautan kesadaran, Raja Ular bersayap ganda buru-buru mendesak ular kecil berwarna-warni untuk memancarkan kabut beracun hijau tua untuk menghancurkan garis tipis merah. Tapi ada garis tipis merah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kabut beracun hijau tua menghapus semua garis tipis merah, lautan kesadarannya sudah terluka. Dipengaruhi oleh ini, kabut beracun hijau tua yang membanjiri semua orang juga melambat. Momentum kemajuan. Namun, kabut beracun hijau tua telah mendekati kerumunan. Meskipun sudah jauh lebih lambat, itu masih seperti gelombang yang mengamuk yang akan memusnahkan semua orang. Xiao Yan sangat cemas sehingga dia hampir menghabiskan kekuatan jiwanya yang tersisa. 5 pedang berwarna darah ditembakkan. Pedang berwarna darah bergagang 5 langsung meletakkan benang merah tipis seperti jaring di lautan kesadaran Raja Ular bersayap ganda, dan didorong oleh pikiran Xiao Yan untuk menarik kekuatan jiwanya, membentuk final seperti bentuk pencekikan, pusaran berdarah.